Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 269 Menyembunyikan Kalina. Malaka hanya bisa bertanya. Apa itu semesta? Ryan tertawa sebagai tanggapan. Itu adalah sesuatu yang tidak akan kamu mengerti atau bahkan percaya jika aku membicarakannya. Mungkin suatu hari, kamu akan dapat melihatnya sekilas. Kalina juga ingin menanyakan pertanyaan yang sama, tapi dia menyerah setelah mendengar jawaban Ryan. Yah, sudah cukup bicaranya. Ayo pergi. Pada titik ini, Ryan mengambil liontin Malaka dan Kalina dari mereka. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan mempertahankannya sehingga dia bisa menjadi target. Dia bahkan lebih cepat dari Roan dengan elemen cahayanya, jadi dia akan menjadi yang terbaik melawan serangan diam-diam. Tentu saja, itu hanya sebuah kebohongan. Sebaliknya, Ryan mengirim mereka ke alam dimensi. Menurut Sister Orb, selama mereka ada di sana, kelompok yang tersisa dengan pecahan biru tidak akan dapat menemukan mereka. Dengan itu, mereka melanjutkan perjalanan mereka keluar dari Profound Abyss. Namun, begitu mereka hanya beberapa jam dari pintu masuk, Roan meminta mereka untuk berhenti. Baiklah, ini cukup untuk saat ini. Saatnya mengurus Kalina. Roan kemudian menatap Ryan sebelum bertanya. Bagaimana itu? Ryan, tentu saja, tahu apa yang dimaksud Roan. Tidak apa-apa, saya tidak bisa merasakan sense spiritual mencapai tempat ini. Bahkan jika itu adalah para tetua di luar, sense spiritual mereka tetap tidak akan lepas dari skill hidden radar saya. Saya juga tidak bisa merasakan kehadiran life force di dekat kita. Kita seharusnya baik-baik saja di tempat ini. Roan juga menyebut alam dimensi permata jiwa dengan pikirannya. Saudari Orb, bagaimana denganmu? Jangan khawatir. Jika ada formasi yang memantau tempat ini, saya akan tahu. Pasti tidak ada yang seperti itu di sekitar. Mereka benar-benar membuat jurang besar ini sehingga tidak ada yang akan mencoba untuk campur tangan. Suster Orb kemudian melanjutkan. Namun, apakah Anda yakin ingin melakukannya dengan cara ini? Jika Anda naik abis melalui jalan lain, saya dapat menganalisis formasi dan mengontrolnya untuk membuka bagian lain di tempat lain. Roan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, bertanya. Anda tidak tahu apakah Anda akan ditemukan, kan? Yah, ada risiko karena kekuatan pemrosesanku agak rendah untuk level formasi itu. Tetap saja, itu tidak akan tinggi. Lupakan, kematian Kalina harus dikonfirmasi. Saya lebih suka tidak mengambil risiko ditemukan pada saat ini, bahkan jika dia tidak terbunuh. Lagi pula, begitu dia kembali ke ibu kota kekaisaran, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengannya dalam waktu dekat. Baiklah, Roan mengangguk, puas. Ryan dan Roan kemudian mendekati Kalina dan meletakkan tangan masing-masing di bahunya. Tetap saja, melihat wajah serius mereka, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Apa ini ada hubungannya dengan cara keluar tanpa ketahuan? Roan dikonfirmasi. Ya, namun, Anda harus memahami satu hal. Anda tidak boleh memberitahu siapapun tentang apa yang akan Anda lihat, apakah saya jelas? Jika saya punya pilihan lain, saya tidak akan menggunakannya karena itu terkait dengan rahasia kita sendiri. Bisakah Anda menjamin itu? Kalina tidak ragu-ragu saat dia mengangguk. Keluarga kekaisaran mungkin berada dalam situasi ini, tetapi satu hal yang pasti tidak akan berubah. Anggota keluarga kekaisaran tidak akan pernah menarik kembali kata-kata mereka. Aku berjanji bahwa aku tidak akan mengatakan apapun tentang apapun yang terjadi sekarang. Ryan dan Roan puas dengan jawabannya. Adapun Malaka, dia melihat dengan rasa ingin tahu pada semua yang terjadi. Baiklah, Anda akan merasakan semacam gaya tarik, jangan melawannya. Kalina mengangguk. Benar saja, gaya tarikan muncul. Detik berikutnya, Kalina menghilang dari muka dunia. Ryan dan Roan menerima janjinya. Tetapi di atas semua itu, mereka mempercayai keputusan sistem permata jiwa untuk memilihnya. Jika itu telah memilihnya, maka dia setidaknya harus bisa menjaga kata-katanya. Asteris wow, asteris. Malaka datang berlari dan melihat kemana-mana. Tetap saja, dia tidak bisa melihat Kalina dimanapun. Bagaimana kamu melakukannya? Di mana Kalina? Ryan tersenyum sambil menepuk kepala Malaka sekali lagi. Itu juga berlaku untukmu, Malaka. Kamu tidak pernah bisa memberitahu siapapun tentang apa yang kamu lihat hari ini, oke? Kalau tidak,
Rowan dan aku mungkin benar-benar mati. Kalina juga tidak akan berbeda. Mengerti, itu juga termasuk tuanmu, Mia. Jika Anda benar-benar perlu membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan ini dengan kami, jangan gunakan kata-kata. Gunakan pesan sense spiritual sebagai gantinya. Malaka sudah terbiasa melihat wajah dingin Rowan, tapi sangat jarang melihat Ryan melakukan hal yang sama. Bahkan pada saat-saat berbahaya, dia tidak akan terlihat seserius itu. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengatakan apa-apa. Asteris anak ayam, asteris, Kentucky, untuk beberapa alasan, juga menyetujui kata-kata yang bahkan tidak bisa dia mengerti. Ryan tidak bisa menahan tawa melihat itu, berkata. Benar-benar burung yang pintar, setidaknya kamu bisa mengerti bahwa kami serius di sini. Malaka segera menanyakan pertanyaan yang sama lagi. Hanya saja dia menggunakan pesan sense spiritual kali ini. Kemudian, di manakah lokasi Kalina? Kenapa dia menghilang? Rowan meliriknya sebelum berkata, kami akan menunjukkan kepada Anda setelah kami kembali ke sekte. Untuk saat ini, Anda hanya perlu memahami bahwa Kalina aman dan dia akan kembali bersama kami. Malaka terkejut bahwa orang yang setuju untuk memberitahu adalah Rowan, bukan Ryan. Baiklah, ini adalah janji. Anda juga tidak bisa menarik kembali kata-kata Anda. Rowan mengangguk, tidak terlalu peduli. Malaka sudah terlalu lama bersama mereka. Cepat atau lambat, dia akan mulai merumuskan pertanyaannya sendiri. Dia hanya melihatnya sebagai hal yang tak terhindarkan. Kembali ke dalam alam dimensi permata jiwa, Kalina muncul tepat di samping pemandian. Namun, dia tidak peduli tentang itu saat ini. Dia tidak tahu bagaimana, tetapi penglihatannya menjadi kabur sesaat. Ketika akhirnya kembali normal, dia sudah berada di dalam tempat aneh ini. Apa yang terjadi? Ryan? Rowan? Kamu di mana? Bisakah kamu diam? Bahkan jika kamu berbicara dengan normal, mereka dapat mendengarmu. Kalina terkejut lagi. Tepat di belakangnya, ada bola putih dan hitam mengambang. Dia bisa bersumpah bahwa orang yang berbicara adalah bola itu. Namun, sebelum dia bisa memastikan apakah dia menjadi gila, suara Ryan bergema di dalam alam dimensi. Jangan khawatir, Anda baik-baik saja. Begitu kita tiba kembali di sekte, aku akan membiarkanmu keluar. Tetap saja, Kalina masih terlalu muda dan penasaran. Tapi tempat apa ini? Kamu belum menjawab. Kali ini, suara Rowan yang muncul. Itulah tempat aman yang kami siapkan untuk Anda tinggali. Itu juga mengapa para tetua di luar tidak akan bisa mendeteksimu. Ada cukup makanan untuk Anda makan di sekitar juga. Adapun tempat-tempat yang tidak boleh kamu kunjungi, Sister Orb akan mengurusnya. Benar saja, Rowan tidak berencana membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Dia sudah lama meminta Sister Orb untuk menghentikannya memasuki bengkel, pemandian Yin Yang, dan menyentuh sesuatu yang berharga seperti batu roh. Ryan tertawa sebelum memberitahunya. Biarkan aku memperingatkanmu. Sister Orb benar-benar dapat membuang Rowan dan aku saat bekerja bersama, jadi sebaiknya kamu tidak membuatnya kesal. Dia adalah iblis dalam bentuk orb. Apakah menurut Anda Rowan menakutkan? Itu karena Anda belum pernah melihatnya dalam suasana hati yang buruk. Siapa iblis? Saya adalah Ai Permata Jiwa, oke. Ai Permata Jiwa. Kalina sekali lagi mendengar bola di depannya berbicara. Tetap saja, hal yang mengesankan adalah Sister Orb tidak punya mulut. Yah, bagaimanapun juga, itu hanya sebuah orb. Sebaliknya, suara Sister Orb bergema langsung di dalam pikirannya. Spiritual Sense bisa melakukan hal serupa, tapi dia bisa mengatakan bahwa kata-kata Sister Orb ditransmisikan dengan cara yang berbeda. Namun, yang membuatnya lebih takut dari apapun adalah kata-kata Ryan. Sister Orb dapat membuang Ryan dan Rowan saat mereka bekerja bersama. Bukankah itu benar-benar dikuasai? Dia tidak bisa merasakan kultivasi apapun yang berasal dari Sister Orb sama sekali. Dia halo. Aku Kalina Sasamil. Teteh terima kasih telah membiarkan aku tinggal di sini. Lebih kuat dan lebih menakutkan dari Rowan. Reinkarnasi macam apa dari semua kejahatan itu? Jangankan Kalina yang berusia 12 tahun, bahkan iblis sungguhan pun sudah menangis. Jangan pedulikan mereka. Saya tidak akan melakukan apapun kepada mereka yang memperlakukan saya dengan baik. Namun, seperti yang mereka katakan, Anda tidak dapat melanggar aturan saya. Kalau tidak, bahkan si kembar tidak akan bisa menyelamatkanmu. Lakukan itu, dan kita akan menjadi teman terbaik. Omong-omong,
bagaimana kehidupan seorang putri? Ceritakan lebih banyak. Ryan suka berbicara denganku sesekali, tetapi mayat berambut hitam itu hanya menghubungiku saat dia membutuhkannya. Aku agak bosan hanya dengan mereka berdua untuk diajak bicara. Ryan tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Jelas, Sister Orb sangat tertarik untuk berbicara dengan orang lain selain dia dan Rowan. Rowan tampaknya juga tidak keberatan dengan kata-kata Sister Orb, jadi dia segera menarik fokusnya keluar dari Soul Gem Realm. Sister Orb akan bisa mengurus semuanya di sana. Ngomong-ngomong, kita sudah bisa keluar. Kalau aku tidak salah, Tuve dan Weren seharusnya sudah keluar sejak lama. Seharusnya tidak ada masalah dengan kita muncul sekarang. Bagaimana Anda tahu? Sederhana, kamu dan Kentucky bisa melawan Vermilion Pool lebih lama lagi, berkat konstitusimu. Namun, Weren dan Tuve pasti tidak bisa melakukannya. Mereka mungkin pergi begitu mencapai batas mereka, yang seharusnya lebih dari 1 jam, sepanjang hari ke depan. Ryan mengangguk. Yah, kalau begitu kurasa ini adalah akhir dari abis yang mendalam bagi kita. Rowan juga mengangguk. Ya, ayo pergi dari sini. Beberapa jam kemudian, kelompok Ryan akhirnya meningkatkan abis, meninggalkannya sekali untuk selamanya. Bab 270 Jurang Besar Tertutup. Kelompok Ryan melewati pintu masuk formasi, masuk ke pandangan Reliance. Seperti yang disebutkan Rowan, Weren dan Tuve sudah ada di sisinya. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya. Semua peserta tampak sudah berkumpul, menunggu abis ditutup. Hanya saja masih 2 hari ke depan. Di bawah pengawasan ratusan tetua dari beberapa sekte, kelompok Ryan berjalan ke sisi Reliance. Sepertinya semuanya berjalan baik-baik saja di pihakmu. Ryan dan Rowan tersenyum pahit. Jika dengan, oke, yang dia maksud adalah mendapatkan kues omong kosong yang konyol, maka ya, itu berjalan dengan baik. Tetap saja, mereka tidak mungkin membicarakannya dengan Reliance. Tidak apa-apa, kami menemukan kolam Vermilion. Pada akhirnya, kami tidak membutuhkan pil energi anti pelapukan yang disiapkan oleh Sekte Master untuk kami. Ternyata elemen cahaya saya mampu menyingkirkannya, itu jauh lebih mudah. Reliance mengangguk, tidak terlalu terkejut mendengarnya. Yah, kupikir itu mungkin terjadi. Bagaimanapun, elemen cahayamu sudah menyembuhkan beberapa hal aneh. Lagi pula, kita belum bisa pergi. Semua orang harus menunggu kesimpulan dan penutupan abis mendalam. Itu adalah aturannya. Ryan, Rowan, dan Malaka mengangguk. Reliance kemudian menatap Kentucky dan mengangguk. Sepertinya Kentucky memiliki panen yang cukup bagus kali ini. Oh, itu sudah mencapai tingkat binatang iblis tahap 2 puncak. Apakah dia makan banyak inti iblis? Ryan mengangguk dan menjawab dengan pesan sense spiritual. Kami pada dasarnya memberinya semua inti iblis yang tidak hancur dalam pertempuran. Elemen gelap Minokawa miliknya tampaknya juga cocok dengan lingkungan. Tidak hanya dia tidak terpengaruh oleh kabut yang membusuk, tubuhnya bahkan menyerapnya. Kami juga mengizinkannya memasuki kolam Vermilion. Dia tinggal selama 2 hari sampai kolam itu pada dasarnya bersih dari sifat obat apapun. Dari apa yang saya lihat, dia menggunakan kolam Vermilion untuk menyeimbangkan kekuatan yang dia dapatkan dari kabut dan inti iblis yang membusuk. Minokawa benar-benar menakutkan. Reliance menatap Kentucky dengan wajah terkejut. Tidak heran dia mencapai puncak tahap 2 begitu cepat. Energi Yin yang mungkin sangat bergizi untuknya. Jurang mendalam ini sangat berharga saat itu. Oh, benar. Bagaimana dengan pertempuran? Apakah dia mampu beradaptasi dengan perubahan? Ryan mengangguk sekali lagi. Ya, pada awalnya, dia terus dipukuli. Namun seiring berjalannya waktu, dia mulai memahami intinya. Ternyata instingnya untuk itu luar biasa. Pembelaannya juga benar-benar menantang surga. Bahkan binatang iblis pembusukan tahap 3 memiliki waktu yang sulit untuk menyebabkan kerusakan padanya. Reliance senang mendengarnya. The Legends tidak salah, memang. Ini pasti karena sisik Kentucky dan bulunya yang seperti pedang. Tentu saja, struktur internal tubuhnya mungkin jauh lebih tahan daripada hampir semua binatang iblis di levelnya sehingga bisa menyerap dampaknya. Saat Ryan dan Reliance berbicara tentang Kentucky, Weren dan Tuve bertanya kepada Rowan tentang Freta, anggota kelompok keluarga kekaisaran melalui pesan rasa spiritual. Dia sudah pergi. Dia memberitahumu, bukan? Sebagai anggota pasukan keluarga kekaisaran,
dia memiliki caranya sendiri untuk meninggalkan abis yang mendalam tanpa menggunakan pintu masuk. Hanya saja kita tidak tahu bagaimana dia melakukan itu. Begitu kami mendekati pintu masuk, dia berpisah dari kami dan pergi ke tempat lain. Yah, selama dia tidak muncul, itu akan baik-baik saja. Weren dan Tuve mengangguk. Setelah abis mendalam ditutup dan para ahli keluarga kekaisaran melihat bahwa anggota mereka tidak keluar, mereka pasti akan mengajukan pertanyaan. Tentu saja, mereka tidak akan memaksa siapapun untuk mengatakan apapun karena aturan abis mendalam juga berlaku untuk mereka. Kemungkinan besar, mereka akan menawarkan hadiah untuk informasi apapun tentang mereka. Roan juga percaya bahwa karena merekalah yang mengendalikan abis mendalam, mereka akhirnya akan memasukinya dan mencari petunjuk. Reliance kemudian menatap Malaka. Saya melihat bahwa Anda juga memiliki terobosan. Sangat bagus. Malaka tersenyum bahagia. Hehehe, tentu saja, aku luar biasa. Setelah mereka selesai berbicara, Reliance memutuskan untuk menanyakan sesuatu yang lain. Oh, benar. Apakah Anda menemukan sesuatu yang aneh selama waktu Anda di sana? Kami merasakan gempa yang kuat saat menunggu di luar. Semua orang percaya itu dimulai di abis mendalam itu sendiri. Tentu saja, Ryan dan Rowan tahu apa itu. Namun, mereka berpura-pura tidak tahu. Tidak tahu. Rowan dan aku juga terperangkap olehnya dan mendapat beberapa luka saat berada di dalam gua pembusukan. Weren dan Tuve menyipitkan mata. Wajah yang disingkirkan Ryan dan Rowan beberapa saat sebelum gempa masih membuat mereka curiga. Tetap saja, sulit untuk membayangkan bahwa si kembar akan mampu menciptakan fenomena itu juga. Mereka bahkan mungkin terlihat gila jika mengatakan itu. Tidak ada di pihak kami. Kami juga terkejut karenanya. Reliance mengangguk. Baiklah, duduklah dan terus memproses properti obat Vermilion Pool. Aku benar-benar tidak menyangka kalian semua dapat menemukan Vermilion Pools untuk digunakan sendiri. Lagi pula, gua pembusukan dapat menyebabkan beberapa jalan buntu, peta menunjukkan lokasi beberapa, tetapi mereka pasti diambil oleh orang lain. Belum lagi mereka yang mudah ditemukan mungkin memiliki beberapa pertempuran berdarah untuk mereka gunakan. Perjalanan ini sukses besar. Ryan dan yang lainnya mengangguk ketika mereka duduk di tanah. Seperti yang dikatakan Reliance, mereka masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan pemrosesan semua properti obat Vermilion Pool di meridian mereka. Itu akan mengkonsolidasikan perubahan yang terjadi pada mereka. Waktu terus berlalu ketika hari ke-13 tiba. Sekarang, para ahli yang datang dengan anggota keluarga kekaisaran sudah mulai menyipitkan mata mereka. Menurut perhitungan mereka tentang kekuatan kelompok Kalina, mereka seharusnya menjadi yang pertama keluar. Tapi sejauh ini, tidak satu pun dari mereka muncul. Tetap saja, mereka tidak bisa bertindak sampai abis mendalam berakhir. Jam-jam berlalu ketika semakin banyak pembudidaya melangkah keluar dari abis yang mendalam. Beberapa berhasil menemukan kolam Vermilion hanya untuk diri mereka sendiri. Lainnya harus berebut kolam melawan banyak orang lain, kehilangan beberapa anggota mereka. Para tetua dari semua kekuatan menghela nafas melihat pemandangan itu. Karena surge, mereka memperhatikan bahwa jumlah pembudidaya yang keluar sudah relatif kecil. Mereka mengerti bahwa surge saja telah menciptakan beberapa korban, apalagi binatang iblis yang menjadi lebih kuat karenanya. Dari kelihatannya, sekitar 40% dari semua peserta tidak akan keluar. Bagaimanapun, tidak semua orang memiliki pil energi anti pelapukan. Akhirnya, hari ke-14 tiba. Dengan itu, Penatua Polian maju ke depan untuk membuat pengumuman. The Profound Abyss sekarang akan ditutup. Selamat kepada semua orang yang dapat menggunakan kolam Vermilion. Bagi mereka yang kembali dengan tangan kosong, ketahuilah bahwa pengalaman ini juga akan sangat membantu Anda di masa depan. Tutup formasi. Tunggu, Penatua Polian. Kalina dan pelindungnya belum keluar. Polian menggelengkan kepalanya, tidak terlalu mempermasalahkannya. Itu masalah mereka. Aturannya sama untuk semua orang. Jika mereka tidak keluar, maka mereka mati atau terjebak di sana. Bagaimanapun, aturan adalah aturan. Keluarga kekaisaran tidak pernah menarik kembali kata-katanya. Penatua lainnya kemudian menanyakan sesuatu. Bagaimana dengan gempa? Apakah kita tidak menyelidikinya? Polian mengangguk. Akan ada penyelidikan. Aku akan pergi ke sana sendiri setelah semua yang ada di luar beres. Lagi pula, aku tidak perlu formasi untuk memasukinya. Tetap saja,
Aku tidak akan membawa siapapun dari sana keluar. Jika kamu terjebak, maka kamu harus menunggu 5 tahun. Itu termasuk anggota keluarga kekaisaran. Jika kamu benar-benar ingin tahu apa yang terjadi pada mereka, pergilah bertanya dan lihat apakah kamu menemukan informasi. Sekarang, tutup pintu masuknya. Meskipun beberapa tetua tidak menyukainya, mereka masih menutup abis yang mendalam. Tidak ada yang akan menentang kata-kata Saint Realm Cultivator. Tetap saja, mereka memutuskan untuk melakukan seperti yang disebutkan Polian dan mulai menanyakan informasi apapun tentang Kalina. Segera, mereka menemukan beberapa kelompok yang tampaknya telah dijanjikan hadiah karena membunuh kelompok Rean oleh Valeu, salah satu pelindung Kalina. Benar saja, mereka pergi ke Reliance untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Bahwa Anda perlu bertanya kepada murid sekte dalam kami. Rowan, yang sudah mengharapkan hasil ini, maju untuk berbicara. Pada saat yang sama, dia mengambil liontin biru dari sakunya. Ini Imperial Aquamarine. Bagaimana kamu mendapatkannya? Rowan mengangguk sambil menatap Malaka. Putri Kalina memberikannya kepada saudara perempuan saya selama kami berada di luar jurang besar. Sepertinya Valeu atau apapun namanya ingin mengambilnya kembali dengan paksa dari apa yang kami temukan. Kalina memberikannya sebagai hadiah. Apa menurutmu kami akan mempercayainya? Tiba-tiba, sebuah suara bergema di sekitar para tetua dan kelompok Rean. Itu benar. Aku membiarkan sense spiritualku tetap terbuka selama seluruh pertemuan. Tidak ada yang luput dari mataku. Aku melihat momen ketika Kalina memberi anak itu Imperial Aquamarine. Para tetua menegang saat mereka berkata secara bersamaan. Penatua Polian. Semua orang tahu bahwa Polian menjalankan tugasnya mengawasi pertemuan itu dengan sangat serius. Dia bahkan melakukannya pada saat ini. Jika dia mengatakan itu, maka itu pasti benar. Tapi Penatua Polian, Imperial Aquamarine. Sebelum Penatua bahkan bisa selesai berbicara, Rowan melemparkan Aquamarine padanya. Ambillah. Jika benda ini hanya membawa masalah bagi kita, aku lebih suka adikku tidak membawanya. Penatua memandang Rowan dan mengangguk, puas. Namun, dia memiliki lebih banyak pertanyaan untuk mereka. Bab 271 mengikuti rencana. Itu adalah keputusan yang benar, nak. Aku bisa memberitahumu mengapa Valeu mengirim orang untuk mengambilnya kembali darimu. Imperial Aquamarine adalah simbol keluarga kekaisaran. Hanya mereka yang berstatus tinggi seperti sang putri yang bisa membawanya kemana-mana. Selain mereka, hanya pembudidaya kuat yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga kekaisaran yang memiliki hak istimewa untuk memilikinya juga. Jika Anda bersikeras untuk membawanya kembali, Anda hanya akan menjadi target bagi orang lain. Dalam kasus Anda, Aquamarine ini lebih seperti kutukan daripada hadiah. Rowan mengangguk. Begitu, tidak heran dia ingin kembali ke titik mengirim orang untuk membunuh kita. Orang-orang itu benar-benar memberi kita waktu yang sulit. Penatua itu mengangguk. Memang, lagi pula, karena kita sudah membahas topik ini, apakah Anda melihat anggota keluarga kekaisaran? Rowan memandang Rean dan Malaka, yang menggelengkan kepala. Kami tidak melakukannya. Kami hanya mengetahui bahwa Valeu lah yang mengirim para pembunuh karena kami memaksakan jawaban dari orang-orang itu. Penatua menyipitkan matanya. Saat ini, kelompok Rowan pada dasarnya adalah satu-satunya petunjuk. Tiba-tiba, Weren mengangkat tangannya. Maaf, tetua, saya tidak tahu apa-apa tentang Aquamarine ini karena kelompok mereka dan kami berpisah setelah memasuki abis yang mendalam. Namun, jika Anda mencari informasi tentang anggota keluarga kekaisaran, Tuve dan saya memang melihat sesuatu dalam perjalanan ke gua pembusukan. Perhatian si Penatua segera teralih. Kalian dari sekte yang sama tapi berpisah. Weren mengangguk. Ya, perbedaan kultivasi kami cukup besar, seperti yang Anda lihat. Kami hanya tidak ingin membuang waktu kami untuk melindungi mereka. Yah, banyak peserta dari sekte yang sama juga melakukannya, jadi seharusnya tidak apa-apa, tidak biasa, bukan? Penatua harus mengakui bahwa Weren benar. Bukan hanya karena mereka berasal dari sekte yang sama sehingga mereka akan masuk bersama. Kata-kata Weren tampak jauh lebih meyakinkan karena perbedaan kultivasi antara kelompok Rean dan Weren terlihat jelas untuk dilihat semua orang. Reliance melihat semua itu dengan cemberut. Tak satu pun dari mereka yang memberitahunya tentang semua masalah ini, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi.
Penatua yang menginterogasi kelompok mereka akhirnya mengangguk. Terserah. Apakah kamu pergi bersama atau tidak masalah bagiku. Bicaralah, apa yang kamu lihat? Weren dan Tuve saling berpandangan, tampak sedikit takut untuk membicarakannya. Jangan khawatir, aturan dari Profound Abyss sangat ketat. Bahkan jika kamu sendiri yang membunuh mereka, keluarga kekaisaran kami tidak akan melakukan apapun padamu. Itu hanya berarti kelompok Kalina terlalu lemah, itu saja. Yang ingin kami ketahui hanyalah apa yang terjadi pada mereka karena kami masih perlu melaporkannya kembali di ibu kota kekaisaran. Weren dan Tuve mengangguk tetapi masih memutuskan untuk menggunakan pesan sense spiritual. Yah, itu semua bagian dari drama. Beberapa jam sebelum kami tiba di Gua Pembusukan, kami mendengar suara pertempuran. Seperti yang bisa Anda bayangkan, kami hanya mendekat untuk melihat apakah kami bisa memancing di perairan yang bermasalah. Di sanalah kami melihat sang putri, kurasa. Tidak mudah untuk melihat dengan semua kabut membusuk. Yah, rambut pirang itu relatif mudah diperhatikan. Tuve melanjutkan. Dia memiliki 3 pembudidaya lain di sisinya, membantu melindunginya. Namun, dia benar-benar memiliki banyak musuh saat itu. Yang aneh adalah mereka semua mengenakan pakaian hitam tanpa lambang sekte atau organisasi apapun. Mereka juga menggunakan beberapa teknik yang membuatnya mustahil untuk melihat wajah mereka bahkan dengan spiritual sense. Kami segera menyadari bahwa kami menerobos masuk ke dalam masalah dan bahkan tidak melihat ke belakang sebelum berlari pergi. Lagi pula, jumlah mereka sudah cukup untuk memasukkan kami ke dalam piring besar. Saya yakin mereka melihat kami sejak kami merasakan indera spiritual mereka. Namun, mungkin karena kami bukan target utama mereka, mereka tidak mengikuti dan meninggalkan kami sendirian. Itulah satu-satunya saat kami melihat mereka atau tim putri. Setelah itu, kami tidak bertemu dengan mereka lagi. Kami juga tidak tahu apa hasil dari pertempuran itu, kami juga tidak peduli pada saat itu. Begitu tetua mendengar pesan itu, wajahnya menjadi gelap. Itu karena dia sudah memiliki ide tentang siapa orang-orang itu dan mengapa mereka menyerang sang putri. Bagaimanapun, dia juga bagian dari kekuatan keluarga kekaisaran. Dia tahu apa yang terjadi di balik layar. Namun, dia harus mengkonfirmasi satu hal lagi. Penatua kemudian mengambil slip batu giok dari sakunya dan memberikannya kepada Weren dan Tuve. Saya ingin Anda berdua menunjukkan lokasi di mana Anda melihat itu terjadi. Weren dan Tuve mengangguk dan segera menandai lokasinya. Bagaimana mungkin Roan tidak memikirkan kemungkinan itu? Ketika dia menjelaskan rencananya kepada Weren dan Tuve, dia juga memberitahu mereka di mana mereka harus menunjuk jika mereka ditanyai. Dengan Kalina dalam kelompoknya, mudah untuk mengetahui rute apa yang diambil kelompoknya. Itulah yang ingin dikonfirmasi oleh Penatua. Dia hanya mencocokkan waktu perjalanan Weren dan Tuve dengan rute yang dia tahu akan digunakan kelompok Kalina. Jika mereka benar-benar melihatnya di sini, mereka akan menunjuk ke lokasi yang tepat, yang membuktikan bahwa mereka mungkin mengatakan yang sebenarnya. Dunia bawah jurang yang dalam sangat besar. Kemungkinan mereka secara acak menunjuk ke lokasi tertentu terlalu kecil. Melihat seberapa cepat mereka menandai lokasi membuat kata-kata Weren dan Tuve semakin dipercaya. Penatua segera menyipitkan matanya setelah melihatnya. Benar saja, waktu tempuh rata-rata dan lokasinya cocok dengan apa yang seharusnya diikuti oleh kelompok Kalina. Wajah Penatua itu tenggelam. Rambut pirang, lokasi, waktu, pakaian hitam, teknik menyembunyikan wajah, dia tahu betul apa maksudnya. Para Shadow Reaper terkutuk itu. Apakah para pangeran dan putri anti Crowley sudah pergi sejauh ini untuk menyingkirkan garis keturunan Crowley? Penatua menghela nafas sebelum melihat Weren dan Tuve. Sekarang, dia sudah melemparkan Ryan, Rowan, dan Malaka ke belakang pikirannya. Weren dan Tuve, kan? Terima kasih atas informasinya. Aku akan meminta kalian berdua untuk tinggal di sini sebentar sementara aku memanggil Penatua Kalan. Oh, ngomong-ngomong, namaku Dale. Siapa Penatua Kalan? Dale kemudian menjelaskan. Dia adalah tetua yang membawa Kalina ke tempat ini dan bertugas melindunginya selama perjalanan. Weren dan Tuve mengangguk sambil masih menunjukkan ekspresi yang agak gugup. Dale segera pergi tepat setelahnya, yang akhirnya memberi Reliance kesempatan untuk berbicara. Apa yang terjadi di sini? Sejak kapan kamu mendapatkan Imperial Aquamarine? Malaka,
yang tampak sedih karena kehilangan liontinnya, lalu berkata, "Itu adalah hadiah yang diberikan Kalina kepadaku. Dia temanku. Bagaimana kamu berteman dengan seorang putri kekaisaran untuk memulai?" Ryan kemudian memberi penjelasan kepada Penatua Reliance tentang apa yang terjadi selama pertemuan. Hal seperti itu terjadi. Dia kemudian menatap Malaka tanpa tahu harus berkata apa. "Aku tidak tahu apakah aku harus menyebutmu beruntung atau terkutuk. Kamu kebetulan berteman dengan seorang putri kekaisaran, yang jelas merupakan hal yang beruntung. Tapi kemudian sesuatu terjadi pada sang putri tepat setelah dia memberimu liontin itu, yang sangat tidak menyenangkan. Belum lagi walinya mengirim orang untuk mencoba membunuhmu." Reliance kemudian menatap Weren dan Tuve. "Lalu kami memiliki kalian berdua, yang kebetulan telah menabrak kelompok mereka selama waktu yang menyebalkan. Kamu bahkan lebih dikutuk daripada Malaka sendiri. Aku akan mendengar penjelasanmu nanti. Aku hanya berharap mereka tidak akan apapun pada kita." Rowan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Aturan mereka mengatakan bahwa tidak ada yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Abyss, kan? Kita seharusnya baik-baik saja. Reliance menggelengkan kepalanya. Itulah yang mereka katakan di permukaan. Jika tidak ada yang melihat sesuatu, maka tidak apa-apa. Namun, kedua kelompokmu cukup beruntung untuk berinteraksi dengan mereka. Sampai-sampai sulit untuk menerimanya. Tetap saja, untuk beberapa alasan, Penatua Dale itu sepertinya langsung mempercayaimu. Apa yang terjadi di sini? Beberapa saat kemudian, Dale kembali dengan apa yang disebut Penatua Kalan. Bersama dengannya, ada juga beberapa bawahan. Apakah kalian berdua yang melihat apa yang terjadi? Weren dan Tuve mengangguk, masih memainkan permainan. Segera, mereka mengulangi semuanya sekali lagi. Jadi begitu, Kalan dan Dale saling memandang. Tampaknya mereka mencapai kesimpulan yang sama. Baiklah, ambil ini. Kalan kemudian melemparkan tas ke Weren dan Tuve. Di dalam, tidak ada lebih, tidak kurang dari 1000 batu roh peringkat 3. Weren dan Tuve akhirnya benar-benar terkejut. "Ini," Kalan mengangkat tangannya. "Simpan saja. Yang aku inginkan darimu adalah untuk tidak membuka mulutmu. Acara ini memiliki makna yang jauh lebih dalam dari yang kamu pikirkan, jadi tutup mulut mulai sekarang, mengerti?" Weren dan Tuve mengangguk, bersemangat. Mereka masing-masing akan mendapatkan 500 batu roh peringkat 3. Bagaimana mungkin mereka tidak tinggal diam? "Kami pasti akan melakukannya, Penatua Kalan." Kalan mengangguk ketika dia melihat Reliance. "Orang asing? Wilayah Maril, kan?" Reliance mengangguk, tidak repot-repot mencoba bersembunyi sama sekali. "Orang sepertimu cukup langka di sekitar sini. Bagaimanapun, itu saja untuk saat ini. Terima kasih atas kerja samamu." Reliance mengangguk. "Tidak masalah. Kalau begitu, sekarang kita akan pergi." Kalan dan Dale mengangguk, tidak berusaha menghentikan mereka. Setelah mereka pergi, Dale menoleh ke Kalan. "Yah, kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas Kalina, jadi kamu yang akan membuat laporan. Aku akan pergi karena aku masih memiliki hal-hal lain untuk diurus sebelum kita berangkat." Kalan menghela nafas sambil mengangguk. "Ya, saya pasti akan melaporkan semuanya dengan benar." Dengan itu, Dale juga pergi, meninggalkan Kalan dan bawahannya. Saat itulah salah satu bawahan mengiriminya pesan sens spiritual. "Tuan, apakah tidak apa-apa membiarkan kelompok itu pergi?" Kalan mengangguk. "Iya, rencana kami adalah meminta Valeu membunuh Kalina dan 2 lainnya. Namun, sepertinya kita bukan satu-satunya setelah kehidupan Kalina. Ini menunjukkan bahwa banyak orang di keluarga kekaisaran juga tidak ingin garis keturunan Crowley tetap di sana. Memiliki orang-orang itu sebagai saksi, pada kenyataannya, akan membantu pihak kita. Kami benar-benar dapat menyalahkan semua Shadow Reaper, dan itu bahkan tidak perlu bohong. Itu sempurna. Kematian Valeu adalah harga yang harus dibayar untuk itu." Bawahan itu mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Bab 272 kembali ke sekte. Kalan tidak tahu, dia bermain di tangan Rowan seperti boneka. Kelompok Rean kemudian pergi ke luar pemukiman. Di sana, Reliance bersiul sekali lagi, yang segera memanggil Eagle Langit di kejauhan. Sky Eagle dengan cepat tiba, mendarat tepat di samping Reliance dan yang lainnya. Sebelum mereka pergi, Rowan menerima satu kunjungan terakhir. Siapa lagi kalau bukan Luina? Melihat Rowan,
dia memutuskan untuk berbicara dengan pesan sense spiritual. Apa yang terjadi di sana dalam pertemuan itu? Mengapa para ahli keluarga kekaisaran memanggil Anda? Rowan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Mereka menyuruh kami tutup mulut, jadi saya tidak bisa membicarakannya. Luina sedikit kecewa tetapi tidak memaksa. Ngomong-ngomong, di mana gadis lain itu? Rowan melirik Luina sejenak sebelum menjawab. Dia pergi sendiri setelah bergabung dengan grupnya. Aku tidak tahu kemana dia pergi setelah itu. Aku ragu kita akan bertemu lagi. Yah, dia hanya berbicara sebanyak itu karena dia tidak ingin meningkatkan kecurigaan. Kalau tidak, dia mungkin sudah mengusir Luina. Luina tersenyum setelah mendengar itu. Jadi begitu. Yah, itu terlalu buruk. Lagi pula, apakah Anda berencana untuk pergi misi dalam waktu dekat? Kita bisa bergabung lagi, kau tahu. Lihat aku sudah berada di tahap awal realem formasi inti. Sial baginya, Rowan tidak peduli tentang itu. Tidak tertarik. Tetap saja, Luina tampaknya tidak terganggu. Dia menghabiskan cukup waktu dengan Rowan untuk memahami kepribadiannya. Ayo, Anda tahu saya adalah putri Master Sekte Lagan, kan? Saya pasti bisa mendapatkan beberapa misi bagus untuk kita. Rowan mau tidak mau bertanya saat matanya menyipit. Sekte Anda seharusnya tidak menyukai pembudidaya tingkat yang sama pergi misi dengan Anda, bukan? Anda mengatakannya sendiri, Anda sudah berada di alam formasi inti. Bukankah lebih baik mengumpulkan beberapa orang di alam yang sama? Mengapa Anda begitu tertarik pada saya? Wajah Luina menjadi sedikit merah. Orang harus ingat bahwa Ryan dan Rowan mungkin berusia 11 tahun tetapi terlihat jauh lebih tua. Mereka bergabung dengan Sekte Dalamu ketika mereka berusia 10 tahun tetapi memberitahu semua orang bahwa mereka sudah berusia 13 tahun. Tidak ada yang meragukan itu setelah melihat mereka juga. Sekarang setelah lebih dari 1 tahun telah berlalu, mereka memang terlihat berusia 14 tahun. Dan Luina juga percaya itu. Juga, Luina sudah menunjukkan minat setelah misi mereka setahun sebelumnya. Dengan perubahan fisik Rowan, dia merasa itu sudah pantas untuk dicoba. Satu-satunya masalah adalah sikapnya yang sedingin es yang sangat sulit untuk dipecahkan. Meskipun demikian, itu mungkin justru hal yang membuatnya tertarik. Itu karena aku tahu kalau kamu jauh lebih baik dari mereka, terutama dalam hal menggunakan kepala seseorang. Dia menundukkan kepalanya karena semakin merah. Apa itu buruk? Mata Rowan akhirnya sedikit rileks. Memang, dia tahu kemampuannya sendiri dengan sangat baik. Dia jauh dari seorang narsisis, tetapi dia yakin bahwa dia jauh melampaui orang-orang di levelnya, bukan hanya karena sistem permata jiwa. Dia berpikir bahwa penglihatan Luina tentang dirinya tepat dan tepat. Untuk mitra misi, dia memang akan menjadi pilihan yang jauh lebih baik. Setidaknya dia mengerti sebanyak ini. Dia berpikir dalam hati, sama sekali tidak menyadari maksud sebenarnya dari Luina yang malang. Tetap saja, bagaimana jika dia mengerti? Dia merasa itu tetap merepotkan. Saya menghargai mosi percaya Anda. Namun, lebih baik jika. Tiba-tiba, Ryan melingkarkan lengannya di bahu Rowan sebelum memotong tepat di tengah percakapan. Tentu, kami akan senang untuk pergi misi dengan Anda lagi. Mulut Rowan berkedut. Apa yang orang bodoh ini pikirkan? Luina tidak tahu bagaimana Ryan tahu tentang dia dan percakapan spiritual sense Rowan. Tetap saja, dia mengabaikan fakta itu dan mengangguk dengan wajah bahagia. Besar, saya akan memberitahu Anda ketika sesuatu yang baik muncul. Tunggu kontak saya. Tepat setelah itu, dia berlari secepat angin. Rowan, bagaimanapun, tampaknya tidak sedikit pun senang dengan itu. Apa sih yang kamu lakukan? Mengapa Anda menjanjikan hal seperti itu? Kami tidak mendapatkan apa-apa dengan melibatkan diri kami dengannya. Yang terburuk, orang lain mungkin mengetahui di mana kita telah melewatinya, Anda tahu. Apakah Anda lupa bahwa Sekte Umbral masih menginginkan kepala kita? Ryan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, berkata. Jangan khawatir, kami hanya berteman. Tidak ada yang salah dengan mendapatkan hubungan yang lebih baik dengan putri salah satu dari 5 Sekte Master. Aku sedang memikirkan masa depanmu, masa depan kita. Rowan merasa ingin menendang orang ini di sana-sini. Untuk beberapa alasan, dia tidak percaya sepatah kata pun dari mulut Ryan. Reliance melihat bahwa Rowan menyelesaikan percakapannya dan kemudian berbicara. Baiklah, naik ke punggung Fan Fan.
Kita harus pergi. Namun, Malaka memutuskan untuk menggunakan Kentucky sebagai gantinya. Kentucky menjadi jauh lebih kuat. Dia pasti bisa terbang bersamaku lebih lama lagi. Asteris anak ayam. Asteris. Kentucky juga menunjukkan ekspresi percaya diri saat Malaka menaiki punggungnya. Namun, Ryan dan Reliance hanya bisa menertawakan adegan itu. Baiklah, penerbangan jarak jauh juga berguna bagi Kentucky untuk membiasakan diri dengan langit. Kami akan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kamu tetap terbang bersama Kentucky. Begitu dia lelah, buat dia mendarat di punggung Fan Fan untuk beristirahat. Malaka mengangguk dan segera terbang bersama Kentucky saat kelompok Ryan mengikuti tepat di belakang dengan Sky Eagle. Namun, Ryan melihat sesuatu yang berbeda. Saya merasa lebar sayap Kentucky meningkat sedikit, bukan begitu, Penatua Reliance? Reliance mengangguk, tidak terkejut sama sekali. Seperti yang saya katakan, Kentucky telah mencapai tingkat puncak tahap 2 saat berada di abis mendalam. Sebagai binatang iblis, semakin tinggi kultivasinya, semakin besar dia. Anda tidak menyadarinya sebelumnya, mungkin karena kabut yang membusuk dan bahwa Kentucky tidak terbang kemana-mana. Hanya setelah mencapai tahap 7 mereka dapat mengontrol ukuran tubuh mereka sampai batas tertentu. Ketertarikan Ryan langsung terguncang. Mereka bisa mengubah ukuran. Itu mengesankan. Reliance hanya tertawa, berkata, "Yah, kita berbicara tentang binatang iblis dengan kekuatan yang setara dengan pembudidaya Saint Realm. Menurutmu ada berapa banyak? Itu masih sesuatu yang jauh di masa depan." Ryan setuju dengan Reliance dan mengembalikan perhatiannya ke jalan di depan. Mereka terus terbang selama sehari ketika tiba-tiba, Reliance menggumamkan sesuatu di telinga Zunzun. Segera setelah itu, tanager api lepas landas, terbang ke arah yang berbeda. Ryan dan Rowan adalah satu-satunya yang memperhatikan itu. Sepertinya interogasi keluarga kekaisaran menarik perhatian beberapa orang. Oh well, dengan orang ini memiliki 3 binatang iblis tahap 6, kita seharusnya baik-baik saja. Segera setelah itu, mereka menutup mata mereka sekali lagi dan mengabaikan yang lainnya. Ryan dan Rowan benar, meskipun tidak ada seorang pun dari keluarga kekaisaran yang mengikuti atau meminta siapapun untuk melakukan sesuatu kepada mereka, masih ada beberapa yang penasaran. Mereka berencana untuk mencegat kelompok Reliance dan menanyakan tentang apa itu. Lagi pula, mereka merasa seperti ditinggalkan. Sayangnya bagi mereka, Zunzun, Lan Lan, dan Jinjin tidak memberi mereka kesempatan untuk muncul di dekat kelompok Reliance. Sekitar 1 jam kemudian, Zunzun kembali. Di paruhnya, orang bisa melihat 3 kantong yang bahkan lebih besar dari tanager itu sendiri. Tentu saja, dengan level tahap 6, membawa beberapa barang seperti itu sama sekali tidak rumit. Hanya saja terlihat cukup aneh karena perbedaan ukuran. Zunzun kemudian menjatuhkan kantong di depan Reliance sebelum mendarat di kepalanya sebelum menggunakan rambut Reliance sebagai sarang. Reliance tampaknya tidak peduli. Kerja bagus, Zunzun. Apakah Anda membunuh seseorang? Zunzun segera menggelengkan kepalanya. Tidak, kami membiarkan mereka pergi seperti yang guru katakan. Reliance mengangguk, puas. Bagus. Kami tidak tahu dari kekuatan mana mereka berasal, jadi lebih baik tidak memaksakan tangan mereka. Itu juga harus menakuti kekuatan lain di dekatnya. Perjalanan kita harus aman mulai sekarang. Ketergantungan itu benar. 3 binatang iblis tahap 6 bukanlah sesuatu yang bisa diurus oleh siapapun. Mayoritas hanya mengirim tetua realem jiwa baru lahir mereka sendiri untuk membawa murid-murid mereka, jadi mereka bukan tandingan binatang iblis. Bahkan jika ada alam transformasi jiwa di antara mereka, tidak ada gunanya melawan 3 binatang iblis tahap 6 sekaligus. Itu pada dasarnya Reliance memberi mereka peringatan untuk tidak mengganggu timnya. Nah, mari kita lihat hadiah kita. Reliance kemudian menghabiskan waktunya melihat-lihat barang-barang di dalam tas. Sesekali, dia akan melemparkan sesuatu ke tanager api, yang akan terbang di kejauhan dan kembali lagi nanti. Ryan tahu apa yang dia lakukan. Dia hanya berbagi rampasan dengan 3 binatang iblisnya. Sederhana seperti itu. Peningkatan kekuatan Kentucky juga terlihat pada daya tahannya. Ketika dia tiba di pertemuan itu, dia hanya bisa terbang paling banyak 200 km sebelum berhenti untuk beristirahat. Sekarang, dia bisa terbang lebih dari 400 sebelum melakukan hal yang sama lagi. Itu adalah peningkatan besar mengingat hanya 2 minggu berlalu di dalam abis yang mendalam.
Mungkin, Kentucky adalah orang yang paling banyak menuai keuntungan dalam petualangan ini. Sama seperti sebelumnya, kelompok mereka membutuhkan waktu 2 minggu lagi untuk kembali ke Sekte Dalamu. Selama waktu ini, Kalina tinggal di alam permata jiwa tanpa bisa keluar. Sekarang, elemen cahaya Rean sudah menghilang, membuat ukuran dan penampilannya kembali normal. Rambut putih saljunya telah berubah menjadi pirang sekali lagi sementara mata putih peraknya kembali ke warna biru sebelumnya. Namun, Kalina sudah merasa tidak berdaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa orb bisa berbicara begitu banyak. Itu mencapai titik di mana dia harus memohon Sister Orb untuk memberinya istirahat. Dia juga merasa sangat bosan. Dia tidak bisa pergi kemanapun di dekat bengkel, gudang formasi listrik, pemandian, atau barang milik si kembar. Pada akhirnya, dia hanya bisa berlatih sendiri di tempat itu. Tetap saja, dia memperhatikan sesuatu yang luar biasa tentang tempat itu. Kemampuannya untuk memanipulasi energi yin di tubuhnya meningkat beberapa kali. Itu membuat pelatihannya jauh lebih mudah ke titik di mana itu bahkan terasa enak. Itu sudah diduga. Bagaimanapun, alam dimensi permata jiwa memiliki keseimbangan sempurna antara energi yin dan yang. Itu bahkan mampu membuat mutasi pada Kentucky saat dia masih telur. Saya ingin tahu apakah mereka akan mengizinkan saya berlatih di sini beberapa kali lagi di masa depan. Kembali keluar, kelompok Rean pergi ke gunung untuk berbicara dengan Mia dan melaporkan hasil perjalanan. Yah, itu pada dasarnya semua yang terjadi. Mia mengangguk, puas. Mengesampingkan hal tentang keluarga kekaisaran, fakta bahwa mereka berlima bisa menggunakan kolam Vermilion adalah berita bagus. Baiklah, kalian bisa kembali sekarang dan beristirahat. Aku akan membiarkan kalian bebas-bea selama 2 minggu ke depan. Adapun hal tentang keluarga kekaisaran, aku akan memikirkannya nanti. Weren, Tuve, Malaka, Rean, dan Rowan kemudian membungkuk pada Mia dan pergi. Tepat setelah semua orang menghilang, matanya menyipit. Sesuatu memberitahunya bahwa segalanya tidak sesederhana itu. Bab 273 Konsekuensi Sistem Komunikasi. Pada hari yang sama, Mia menelepon Droman. Droman telah pergi ke ibu kota sebelumnya untuk mempresentasikan sistem komunikasi listrik kepada keluarga kekaisaran. Setelah memikirkan apa yang Tuve dan Weren katakan, dia pikir akan lebih baik untuk mengkonfirmasi situasi di sana. Maaf atas keterlambatannya, Sekte Master. Saya berada di kota terdekat mengerjakan formasi router. Mia mengangguk, tidak terlalu mempermasalahkannya. Rean dan Rowan baru saja kembali. Ketertarikan Droman pun langsung tergugah. Dia telah menggunakan formasi router selama Rean keluar. Mereka bekerja sesuai rencana, tetapi ada beberapa hal yang dia perhatikan yang dapat diperbaiki. Dia hanya menunggu Rean kembali sehingga dia bisa membahas ide-ide itu bersamanya. Bagus. Apakah mereka memasuki kolam Vermilion? Mia tersenyum setelah mendengar pertanyaan itu. Ya, mereka berlima dan bahkan burung itu bisa menggunakannya. Pada akhirnya, elemen cahaya Rean juga bisa menyingkirkan kabut yang membusuk. Aku merasa pil energi anti pelapukan yang telah kusiapkan untuk mereka sudah habis, sangat tidak berguna karena itu. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Masuk. Tepat setelah itu, Rean dan Rowan memasuki ruangan. Sebelum mereka meninggalkan gedung lebih awal hari itu, Mia mengirimi mereka pesan sense spiritual, meminta mereka untuk menemuinya nanti saat Droman tiba. Bagus. Kamu di sini. Droman pergi ke ibu kota baru-baru ini untuk menemui keluarga kekaisaran. Putri itu telah memberikan liontin kepada Malaka, jadi kupikir kamu mungkin bisa membicarakan sesuatu. Rean dan Rowan tidak keberatan, tetapi mereka masih memutuskan untuk bertanya. Kalau begitu, bukankah lebih baik memanggil Malaka, Weren, dan Tuve juga? Mia menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Tidak perlu. Malaka bukan tipe orang yang suka membuat rencana, belum. Adapun Weren dan Tuve, berbeda dari kelompokmu yang benar-benar berinteraksi dengan putri itu, mereka hanya bertemu dengan peristiwa itu. Mereka mungkin tidak tahu lebih dari itu. Mia kemudian melirik Rowan dalam-dalam sebelum melanjutkan. Tentu saja, mengingat apa yang Weren dan Tuve katakan kepada saya adalah apa yang sebenarnya terjadi dan bukan apa yang seseorang minta untuk mereka katakan. Rowan menyipitkan matanya. Wanita ini benar-benar tajam. Namun, Mia tidak berusaha mengejar masalah itu.
Dia kemudian menatap Droman dan menceritakan semua yang dikatakan Ryan dan Weren sebelumnya. Dan itulah yang terjadi. Anda pernah ke ibu kota sebelumnya untuk menunjukkan sistem komunikasi. Apakah Anda melihat sesuatu yang berbeda terjadi di sana? Droman menyipitkan matanya saat menatap Ryan dan Rowan. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dimaksud Mia dengan seseorang yang meminta Weren dan Tuve untuk mengatakan sesuatu yang lain. Tetap saja, karena Mia sendiri yang melepaskannya, dia juga tidak akan mendesak masalah itu. Droman kemudian merenungkan sedikit tentang perjalanannya ke ibu kota dan mulai berbicara. Meskipun keluarga kekaisaran dan 9 klan berusaha untuk tetap berada di luar pandangan orang, saya memang menemukan beberapa hal. Namun, yang saya tahu adalah bahwa tampaknya paling banyak beberapa perubahan dalam kekuatan di sekitar sana. Apa yang terjadi di Profound Abyss mungkin benar-benar terkait dengannya. Ryan dan Rowan tidak terkejut. Itu sudah menjadi bagian dari apa yang Kalina katakan kepada mereka. Para pangeran dan putri berjuang untuk melihat siapa yang akan naik tahta. Jelas, pergeseran kekuasaan akan menjadi peristiwa umum. Droma melanjutkan. Tentu saja, saya tidak mencoba mengorek lebih jauh. Sekte kami kecil dan terletak di sudut kekaisaran. Jadi saya tidak berani menyelidikinya terlalu dalam. Segera setelah semua pengaturan tentang sistem komunikasi selesai, aku langsung pergi. Mia mengangguk. Apakah Anda yakin tidak ada hal lain yang menarik perhatian Anda? Detail kecil apapun mungkin bisa membantu. Droman merenung sedikit ketika tiba-tiba, sesuatu muncul di benaknya. Aku tidak tahu apakah ini termasuk mencurigakan. Tapi begitu aku selesai menjelaskan cara kerja sistem komunikasi listrik, orang-orang keluarga kekaisaran tampaknya menjadi jauh lebih bersemangat daripada yang aku kira. Maksud saya, sangat nyata. Di waktu itu, saya tidak terlalu mempermasalahkannya, berpikir bahwa mereka sangat menyukai sistem baru. Bagi Mia dan Droman, informasi itu sepertinya tidak banyak berguna. Tetapi bagi Ryan dan Rowan, itu seperti bom yang dijatuhkan di kepala mereka. Kotoran. Ryan memandang Rowan dan bertanya melalui Soul Connection. Apakah Anda memikirkan hal yang sama dengan saya? Rowan mengangguk. Iya, senjata paling ampuh dalam perang, komunikasi. Saya sudah bisa melihat pangeran dan putri itu membuka semua pintu untuk menerapkan sistem komunikasi sesegera mungkin. Ryan setuju dengan Rowan. Tepat. Sekarang saya memikirkannya, saya percaya kita akan bertemu dengan beberapa pencarian tersembunyi sistem permata jiwa terlepas dari itu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu mungkin tidak ada hubungannya dengan Kalina jika kita mengambil jalan itu. Meskipun tidak ada jaminan, Rowan juga berpikir bahwa kemungkinan sistem komunikasi Ryan mengaktifkan pencarian tersembunyi, terkait perang Crowley, memang sangat tinggi. Kalau tidak, itu tidak akan membuka satu dengan Kalina. Kemungkinannya adalah pencarian tersembunyi akan sangat berbeda juga jika kita belum menyelamatkan Kalina. Siapa tahu, quest yang akan kami aktifkan mungkin seperti, bantu kekaisaran memenangkan perang dengan sistem komunikasi, atau semacamnya. Sistem komunikasi Anda mungkin, pada kenyataannya, telah mempercepat proses beberapa kali. Ryan menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Jika kita tidak perlu menghentikan perang, kita mungkin akan mendapatkan banyak poin takdir dari sistem komunikasi selama perang. Yah, aku masih lebih suka tidak berperang. Rowan tidak mempedulikannya dan berhenti memikirkan apa yang bisa terjadi. Bagaimanapun, mereka sudah mendapat quest untuk membantu Kalina menjadi permaisuri. Tidak, tunggu. Pencarian tidak pernah mengatakan bahwa perang tidak bisa terjadi. Satu-satunya tujuannya adalah untuk menempatkan Kalina di atas tahta. Itu saja. Perang yang terjadi di belakang layar ini mungkin masih terjadi bahkan jika kita berhasil. Ryan tercengang sesaat. Memang, meskipun deskripsi pencarian tampaknya menunjukkan resolusi damai, tujuannya benar-benar tidak mengatakan apa-apa tentang tidak ada perang. Apakah Anda pikir saya harus menghentikan pengembangan formasi router? Ini akan memberi kita lebih banyak waktu sebelum Kaisar dipaksa untuk membuat keputusan. Rowan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Sudah terlambat. Bahkan jika tidak ada formasi router, Empire akan tetap bekerja dengan tipe komunikasi yang paling umum. Itu saja sudah merupakan keuntungan besar. Faktanya, Anda harus mencoba menerapkan formasi router yang jauh lebih rumit ini ke dalam proyek Empire. Lagi pula, akan memakan waktu lebih lama untuk membangun sistem dengan formasi router daripada tampaknya, kan?
Ryan langsung mengangguk. Itu benar. Dalam hal ini, saya akan terus mengembangkan ide ini. Seperti biasa, komunikasi tautan jiwa mereka hanya membutuhkan beberapa detik, jadi Mia dan Roman tidak melihat ada yang salah. Mia kemudian menatap Ryan dan terutama Rowan. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk ditambahkan? Rowan merenung sedikit sebelum berkata. Master Sekte harus bersiap untuk beberapa perubahan mendadak di masa depan. Fakta bahwa orang-orang yang menerima komunikasi Ryan tampak sangat bersemangat bukanlah hal yang baik. Mengapa? Rowan kemudian mengajukan pertanyaan yang dapat dijawab oleh siapapun yang memiliki sedikit pengetahuan tentang sejarah di bumi. Master Sekte, menurutmu apa keuntungan terbesar dalam pertempuran skala besar? Mia sedikit merenung, tapi saat dia hendak menjawab, Roman turun tangan. Komunikasi. Meskipun sistem komunikasi listrik belum siap, kami masih memiliki jimat komunikasi. Tentu saja, mereka jauh lebih mahal dan merupakan barang sekali pakai. Meskipun demikian, mereka sangat penting selama masa itu. Sekte Dalamu kami pernah berperang di masa lalu, jadi kami tahu betul betapa pentingnya komunikasi. Mia setuju dengan Roma. Jika dia tidak mengatakan itu, dia pasti akan melakukannya. Rowan mengangguk. Kuharap aku salah, tapi informasi tentang putri yang diserang dan situasi di ibu kota ini sepertinya tidak menyenangkan. Terutama setelah Droman menyadari betapa bersemangatnya mereka dengan sistem komunikasi listrik. Jika Droman dan Master Sekte dapat memahami prinsip ini, lalu apalagi keluarga kekaisaran dan kekuatan bawahannya. Tentu saja, Rowan tahu betul bahwa perang akan datang. Itu adalah fakta setelah apa yang dikatakan Soul Gem System dan Kalina. Namun, akan aneh jika Rowan menegaskannya langsung ke wajah Droman dan Mia. Karena itu, dia harus berpura-pura bahwa dia hanya meletakkan hipotesis di atas meja, bukan fakta. Mia hanya bisa berkomentar setelah mendengar semua itu. Perang, sistem komunikasi, pertempuran kecil di ibu kota, serangan terhadap seorang putri yang tidak ada hubungannya dengan peristiwa abis mendalam itu sendiri. Aku tidak menyukainya. Aku tidak menyukainya sama sekali. Tambah Ryan. Yah, ini semua teori yang dibuat Rowan. Siapa tahu, itu mungkin tidak terjadi sama sekali. Ryan tidak berbohong. Benar-benar ada peluang bagus bahwa hal seperti itu tidak akan terjadi jika mereka berhasil menempatkan Kalina di atas tahta. Mia mengangguk sekali lagi. Baiklah, aku hanya ingin mendapatkan gambaran tentang situasinya. Masih terlalu dini untuk memutuskan apapun. Kalian dapat kembali dan melakukan apapun yang kalian lakukan sebelumnya. Aku akan memberi tahu kalian jika sesuatu benar-benar muncul. Ryan, Rowan, dan Droman mengangguk. Tepat setelah itu, mereka membungkuk pada Mia sebelum meninggalkan gedung. Beberapa saat kemudian, seseorang berbaju hitam muncul di kamarnya. Kirim beberapa orang untuk memantau situasi di ibu kota. Beritahu saya jika ada perubahan besar yang terjadi sesegera mungkin. Tidak ada yang akan terjadi dalam waktu dekat, tetapi lebih baik aman daripada menyesal. Ya, Guru Sekte. Tak lama kemudian, orang itu menghilang. Bab 274 Kota Majorias sekali lagi. Setelah meninggalkan gedung, Ryan dan Rowan melanjutkan diskusi mereka. Master Sekte tampaknya cukup yakin bahwa Weren dan Tuve tidak benar-benar melihat apapun. Rowan mengangguk. Iya, namun, Mia masih percaya bahwa sang putri tetap diserang. Pada akhirnya, itu hanya perbedaan dalam cara melakukannya, jadi dia tidak bersikeras pada topiknya. Dia bahkan mungkin berpikir bahwa orang yang melakukannya adalah kita. Bagaimanapun, aturan abis mendalam menyatakan bahwa bahkan keluarga kekaisaran tidak akan memiliki perlindungan, jadi itu tidak masalah. Di beberapa titik, saat menuruni gunung, Ryan menerima pesan dari Droman. Saya ingin Anda ikut dengan saya untuk memeriksa beberapa hal dengan formasi router. Mereka sudah bekerja, tetapi ada beberapa masalah yang harus diperiksa dan perbaikan yang ingin saya coba. Ryan kemudian pergi ke aula formasi, tempat Droman sudah menunggu. Apakah kamu siap untuk pergi? Kita perlu melihat formasi di kota lain. Jangan khawatir, kita akan segera kembali selama kamu ikut terbang bersamaku. Ryan merenung sedikit sebelum bertanya. Rowan dan aku punya banyak hal untuk dicerna setelah percobaan terakhir ini. Aku ingin tinggal di sekte selama 2 minggu ke depan. Aku harap Penatua Droman tidak keberatan. Droma menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Tidak apa-apa. Terlalu kasar untuk menanyakan ini padamu setelah kamu kembali dari tempat itu.
Tetap saja, kamu setidaknya bisa membantuku dengan hal-hal yang bisa dilakukan di sini di aula formasi, kan? Ryan tersenyum sambil mengangguk. Tentu saja, itu sebabnya kami menyimpan salah satu formasi router yang terpasang di sini. Anda dapat memberitahu saya apa yang Anda temukan salah dan ide Anda tentang apa yang ingin Anda tingkatkan. Saya yakin Anda punya waktu untuk melakukan banyak tes itu saat saya masih kecil keluar. Droma menghela nafas lega. Itu bagus kalau begitu. Aku tidak ingin menunda terlalu lama karena banyak kota sudah ditambahkan ke jaringan. Aula misi dan bangunan lain sudah mulai menggunakannya juga. Segalanya mulai bertambah cepat. Petik 2. Ryan dan Droman kemudian melanjutkan untuk mengerjakan formasi router. Tentu saja, Droman tidak mengabaikan pelatihan Ryan, jadi dia juga meluangkan waktu untuk mengajarinya tentang formasi lain. Ada alasan mengapa Ryan meminta 2 minggu gratis sebelum keluar dari sekte. Itu karena sudah lebih dari setahun sejak dia dan Roan masuk dan bergabung dengan sekte. Itu juga berarti bahwa ujian masuk sekte berikutnya akan dimulai sekitar 1 minggu lagi. Itu adalah saat yang sangat nyaman karena mereka membutuhkan alasan untuk memasukkan Kalina ke dalam. Roan juga kembali untuk memeriksa barang-barang dengan Old Worm. Selesai. Roan mengangguk. Aku cukup bebas sekarang. Old Worm kemudian mengeluarkan beberapa catatan dan memberikannya kepada Roan. Berikut adalah beberapa hal yang kupikirkan saat kau keluar. Semuanya terkait dengan penggunaan energi gelapmu selama alkimia. Pastikan untuk melihat dan melihat apa yang praktis untukmu. Roan tidak terkejut dengan itu. Cacing tua tampaknya adalah seseorang yang hidup dan menghirup alkimia. Dia selalu membaca buku-buku semacam itu dan sejauh ini tertarik dengan penggunaan elemen gelap dan terang. Karena Roan masih memiliki 9 hari sampai dimulainya ujian, sebaiknya dia memeriksanya. Hari-hari berlalu dalam sekejap. Segera seminggu berlalu. Selama ini, beberapa hal terjadi. Hal pertama adalah bahwa Ryan dan Droman menyelesaikan apa yang mereka sebut sebagai formasi router versi 1.1, yang segera diuji oleh Droman. Hal kedua adalah kultivasi si kembar akhirnya selesai stabil. Dengan itu, mereka bisa berkultivasi sekali lagi. Tetap saja, Sister Orb memperingatkan mereka bahwa fondasi mereka sedikit terguncang karena kemajuan cepat antara tahap akhir dan puncak dari alam pendirian yayasan. Karena itu, mereka harus menahan diri untuk tidak menggunakan batu roh setidaknya selama 2 bulan ke depan. Mereka harus memberinya waktu untuk menyembuhkan. Hal lain adalah bahwa mereka selesai memproses sifat obat dari kolam vermilion. Dengan itu, meridian mereka juga stabil, yang memungkinkan mereka untuk melihat seberapa jauh lebih baik yang mereka dapatkan. Hal yang sama dapat dikatakan untuk Malaka, Kalina, dan Kentucky. Hasilnya tidak buruk. Itu sama seperti jika Anda telah meningkatkan penyerapan energi spiritual Anda di hadiah sistem permata jiwa 1 tingkat. Ryan hanya bisa bertanya, itu berarti kami mendapat peningkatan 5% atau lebih. Tetap saja, mengingat betapa terkenalnya kolam vermilion itu, menurut pendapat saya, ini adalah peningkatan yang cukup kecil. Selain itu, bukankah seharusnya aku mendapat efek yang lebih tinggi dari kolam karena aku tinggal di sana lebih lama? Rowan setuju dengan Ryan. Saya juga mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Bagaimanapun, mereka yang memasuki kolam diketahui memiliki peluang besar untuk memasuki alam jiwa baru lahir di masa depan. Pertama, Anda merasa aneh bahwa peningkatan Ryan mirip dengan Rowan meskipun dia tinggal lebih lama di dalam kolam, bukan? Namun, tidak ada yang aneh dengannya. Tubuh Ryan sudah sangat cocok dengan yang energi, yang berlimpah di kolam vermilion. Secara alami, meningkatkan lebih banyak lagi tidak akan mudah. Untuk menggunakan metafora, pikirkan tentang seorang petarung berpengalaman dan seseorang yang belum pernah bertarung sebelumnya. Begitu mereka mulai melatih pertarungan, mana di antara mereka yang memiliki peningkatan paling signifikan pada saat yang sama? Ryan dan Rowan mengerti apa yang dimaksud Sister Orb. Begitu, itu sebabnya Rowan mampu meningkatkan 5% yang sama sementara dia tinggal kurang dari separuh waktu di dalam. Tepat. Selanjutnya, mari kita bicara tentang mengapa kolam vermilion terkenal. Kalian tidak salah. Masalahnya, peningkatan kecil ini hanya untuk kalian berdua. Yang lain benar-benar mendapatkan manfaat yang jauh lebih tinggi darinya. Kalina, misalnya, mendapat peningkatan 20% atau lebih dalam penyerapan energi spiritualnya. Peningkatan Malaka mungkin bahkan lebih besar. Ryan dan Rowan terkejut.
Bukankah itu perbedaan yang cukup mencolok di antara mereka? Sebelum Anda bertanya, alasannya adalah karena kedua tubuh Anda telah dipelihara oleh sistem permata jiwa sejak Anda lahir. Anda selalu memiliki energi yin dan yang paling murni dalam tubuh Anda. Belum lagi Anda berkultivasi dengan bertukar elemen satu sama lain, sehingga Anda mendapatkan nutrisi dari bagian lain. Sederhananya, tidak banyak yang harus diperbaiki untuk memulai. Apakah kamu lupa? Kolam spiritual yayasan Anda sudah jauh lebih besar daripada pembudidaya lain di tingkat Anda. Namun, kalian berdua masih bisa berkultivasi lebih cepat dari mereka. Mengapa demikian? Itu bukan hanya efek dari Soul Gem Cultivation Manuals. Tubuh Anda sendiri, terutama Meridian, selalu jauh lebih baik daripada yang lain. Apa yang Malaka dan Kalina alami pada dasarnya adalah mengejar levelmu. Ryan hanya bisa menghela nafas. Rasanya kita tidak mendapatkan banyak dari petualangan ini dan malah mendapat beban yang sangat besar. Rowan setuju dengannya. Memang, tetap saja, tidak ada gunanya mengeluh sekarang. Mari masuk ke topik berikutnya. Dengan hanya 2 hari tersisa sebelum ujian masuk sekte, ada satu hal yang harus dilakukan Ryan dan Rowan. Mereka dengan cepat mengatur segalanya dan diam-diam meninggalkan sekte tanpa ada yang memperhatikan. Ryan menjadi lebih baik dengan kemampuan bending light dan energi spiritualnya, jadi Rowan tidak perlu memboncengnya lagi. Selama dia tinggal di sampingnya, itu sudah cukup. Adapun Kentucky, Minokawa akhirnya mulai menjadi lebih mandiri. Dengan itu, Ryan sekarang bisa meninggalkannya di fraksi penjinak binatang untuk mereka urus. Dia atau Rowan hanya perlu memastikan untuk muncul di sana setiap beberapa hari sekali agar anak ayam itu tidak merasa gelisah. Dengan itu, Ryan dan Rowan melesat ke Majoris City. Pada tingkat kultivasi mereka, yang membutuhkan waktu 10 jam sebelumnya, sekarang hanya membutuhkan waktu paling banyak 4 jam. Segera, mereka melewati gerbang kota. Baiklah, Rowan. Biarkan aku pergi ke Bank Zava untuk mengambil bagian dari pembayaran senjata baja. Setelah itu, aku harus cepat melewati toko senjata Jamaris untuk memeriksa barang-barangnya. Kita bisa melakukan apa yang kita lakukan di sini untuk sekali ini. Aku menyelesaikan hal-hal ini. Rowan tidak mempermasalahkannya. Kalau begitu, aku akan menyewa kamar di hotel. Ryan kemudian bertanya, bisakah kamu menemukan kamar yang tersedia? Ujian masuk sekte dimulai dalam 2 hari. Semuanya akan penuh sekarang. Rowan mengangguk. Jangan khawatir, aku hanya perlu menunjukkan emblem sekte kita, dan mereka akan mengaturnya untuk kita. Bahkan tidak perlu mengatakan siapa aku. Oh, itu masuk akal. Kota Majorias berada tepat di samping sekte. Akan aneh jika mereka tidak memiliki beberapa kamar yang disediakan untuk anggota sekte. Dengan itu, Ryan dan Rowan berpisah untuk melakukan hal-hal mereka sendiri. Ryan sudah terbiasa dengan semua proses, jadi dia tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan pembayarannya dan melewati toko senjata Jamaris. Semuanya bekerja dengan baik, jadi Ryan dengan cepat tiba di hotel yang ditemukan Rowan. Dengan soul link mereka, Ryan tidak perlu bertanya kemana Rowan pergi. Dia selalu tahu di mana dia berada. Namun, Ryan tidak tangan kosong. Di tangannya, dia memiliki beberapa produk yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Dia memasuki ruangan, hanya untuk melihat Rowan menunggunya. Aku mendapatkan apa yang kita butuhkan. Apakah Sister Orb sudah memeriksa kamarnya? Ya, memang ada formasi untuk mencegah sense spiritual mencongkel ke dalam. Ini bekerja dengan cukup baik juga. Rowan mengangguk. Itulah yang diharapkan. Sekte Dalamu terlalu penting untuk kota Majorias. Mereka pasti memperlakukan semua muridnya sebaik mungkin. Rowan kemudian menatap Ryan. Untuk memastikannya, periksa sendiri sekali lagi. Ryan mengangguk. Gaya hidup, bentuk keempat, radar tersembunyi. Seketika, elemen cahaya berkumpul di sekitar Ryan. Dengan itu, dia bisa merasakan kemungkinan sense spiritual. Semakin tinggi level kultivator, semakin mudah. Ryan tersenyum sebelum mematikan skillnya. Kami baik-baik saja. Tidak ada sense spiritual memasuki ruangan. Rowan mengangguk. Asteris Fub. Asteris. Tiba-tiba, Kalina muncul di dalam ruangan entah dari mana. Ryan dan Rowan akhirnya membawanya keluar dari alam dimensi permata jiwa. Phew, senang bisa keluar lagi. Di mana tempat ini? Ini hotel di kota di samping sekte Dalamu. Ujian masuk sekte selalu dimulai di sini.
Kalina mengangguk. Dia sudah tahu bahwa mereka akan menggunakan ujian untuk memasukkannya ke dalam. Bukankah itu 2 hari lagi? Ryan mengangguk. Ya, namun, kami tidak bisa memintamu berpartisipasi di dalamnya dengan wajah aslimu, kan? Sudah waktunya untuk mengubah citra. Bab 275 Kalina membutuhkan identitas baru. Apa yang kamu rencanakan? Ryan menatap Kalina, bingung. Bukankah itu sudah jelas? Kamu tidak bisa begitu saja muncul di ujian dengan rambut pirang dan mata biru, bukan begitu? Aku pergi ke toko kecantikan dan membeli semuanya. Aku tidak menyangka bahwa wanita di sini memiliki begitu banyak dari hal-hal ini. Satu-satunya hal yang tidak saya temukan adalah pembalut. Kalina adalah orang yang bingung sekarang. Pembalut. Apa itu pembalut? Ryan kemudian menjelaskan. Itu yang kalian gunakan selama menstruasi. Lagi pula, kamu tidak bisa membiarkan darah mengalir di kakimu, kan? Wajah Kalina langsung memerah. Oh, benar. Karena kamu tidak menggunakan pembalut, apa sebenarnya yang kamu gunakan? Aku bisa keluar dan membelinya untukmu. Atau mungkinkah kamu cukup menggunakan kain yang dilipat dan mencucinya nanti? Jika kamu menggunakan nama yang berbeda untuk itu, beritahu saya. Anehnya, Rowan memiliki pendapatnya sendiri. Dia seorang kultivator. Tidak bisakah dia menahannya di sana dengan energi spiritual sampai dia pergi ke toilet? Kalina semakin merah. Ryan memandang Rowan dan merenung sedikit. Yah, itu benar. Tapi bukankah itu tidak nyaman? Lagi pula, kamu tidak bisa melacaknya selama pertempuran, kan? Rowan menyipitkan matanya. Dia harus mengakui bahwa Ryan benar. Sekarang setelah kamu mengatakan itu, tidak ada wanita yang kita lawan atau lihat bertarung sebelumnya mulai berdarah di antara kaki mereka selama itu. Aku ragu mereka akan bisa menyimpannya di sana selama bentrokan biadab seperti itu. Ryan setuju dengannya sekali lagi. Mungkin semua wanita mencoba untuk mencegah melakukan pertempuran selama periode mereka. Rowan menggelengkan kepalanya. Itu akan terlalu rumit. Bukankah itu berarti mereka akan memiliki momen lemah setiap kali itu terjadi? Aku ragu mereka akan melakukannya. Kalina akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Diam, diam, diam. Apa yang kamu bicarakan? Serahkan saja masalah wanita kepada wanita, oke. Jangan khawatir, kami memiliki produk kami sendiri untuk kesempatan ini. Aku juga punya beberapa di tasku. Jangan membicarakannya lagi. Ryan dan Rowan saling memandang dan kemudian kembali ke Kalina. Yah, jika kamu berkata begitu. Bagaimanapun, karena kamu tidak berencana untuk dalam waktu dekat, tidak perlu peduli tentang itu sekarang. Mari kita lihat apa lagi yang aku punya di sini. Kalina merasa tidak berdaya dalam situasi itu. Baiklah, aku punya beberapa hal yang bisa mengubah warna rambutmu. Bagaimanapun juga, kamu pasti akan menarik banyak perhatian dengan kultivasi Peak Foundation Establishment Realm milikmu. Rambut pirang jelas tidak mungkin. Rowan setuju dengan Ryan. Orang-orang yang melihatmu di acara Profound Abyss juga tahu bahwa kamu memiliki rambut panjang, jadi kami harus memotongnya. Aku harus memotong rambutku. Rowan mengangguk. Ryan kemudian menanyakan hal lain. Bagaimana dengan mata birunya? Kita juga tidak bisa mewarnainya. Rowan merenung sedikit sebelum berkata. Berbeda dengan rambut pirang, mata biru bukanlah hal yang tidak biasa. Seharusnya tidak apa-apa, bukan? Jika seseorang benar-benar bertanya, dia dapat mengatakan bahwa itu adalah efek samping dari manual kultivasinya. Bagaimanapun, dia memiliki afinitas elemen air. Banyak manual kultivasi membawa beberapa perubahan pada tubuh pengguna juga. Hanya di sekte kami, saya melihat 1 mata ungu, 2 kuning, dan bahkan 1 pasangan merah. Saya menolak untuk percaya bahwa orang-orang itu dilahirkan seperti itu. Ryan mengangguk. Dia tidak bisa menggunakan perubahan elemen cahayanya lagi karena itu akan mengubahnya menjadi putih perak. Masalahnya adalah itu bisa dirasakan dengan sense spiritual yang cukup kuat. Belum lagi jika dia tidak dekat setiap hari, pada akhirnya akan kembali ke warna biru yang sama. Bagaimana dengan wajahnya? Rowan mengangguk. Serahkan padaku. Meskipun wajahnya tidak akan berubah, setelah aku selesai dengan sisanya, bahkan ibunya akan kesulitan mengenalinya. Rowan lalu menatap Kalina. Baiklah, mari kita mulai. Rowan mengambil tas dari Ryan dan meletakkan Kalina di kursi. Kalina ingin menghentikan itu, tetapi Rowan tidak mengizinkannya. Tidak mengherankan,
Rowan sangat pandai dalam hal itu. Yah, pria itu bisa menggunakan hampir semua senjata, jadi gunting bukanlah sesuatu yang sulit baginya. Pada akhirnya, Kalina mendapatkan potongan rambut pendek yang dibuat dengan cukup baik. Tentu saja, tidak cukup pendek untuk menjadi seperti pria. Rowan berhenti di bahu Kalina. Tetap saja, dibandingkan dengan yang lama, itu memang jauh lebih pendek dan berbeda. Kalina memanggil cermin air di depannya dan terkejut. Pekerjaan potong rambut Rowan sangat baik. Sampai-sampai dia sangat menyukai produk akhir. Bukankah dia terlalu terampil dalam segala hal? Apakah ada yang tidak bisa dia lakukan? Rowan kemudian mengambil beberapa produk lagi dari tas yang dibawa Ryan dan menyiapkan campuran gelap. Namun sebelum mengoleskan ke rambut Kalina, dia bertanya pada Ryan. Seberapa bagus benda ini? Bisakah itu bertahan lama di sana? Ryan mengangkat bahunya. Yah, wanita di toko kecantikan mengatakan bahwa selama kamu tidak mewarnainya dengan warna lain, itu pasti tidak akan keluar. Menurut dia, benda ini adalah resep dari serikat alkimia. Itu tidak, teh benar-benar mewarnai rambut. Sebaliknya, itu mengubah warna bagian dalam secara permanen. Hanya ketika rambutnya tumbuh lagi dari akarnya, itu akan keluar sebagai rambut pirang alaminya. Meski begitu, dia harus mewarnai rambutnya sesekali, kemudian agar rambut pirangnya tidak muncul di pangkalan. Rowan mengangguk. Itu cukup bagus. Karena itu benar-benar mengubah warna rambut itu sendiri, itu seharusnya tidak diperhatikan bahkan dengan spiritual sense. Begitu saja, Kalina mulai dirawat oleh Rowan. Pada akhirnya, dia terlihat seperti gadis yang sama sekali berbeda. Bahkan alisnya juga berubah menjadi warna gelap. Akhirnya, Rowan melihat Kalina dengan lebih baik dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang membuat gadis itu sedikit bingung. Baiklah, ini sudah cukup. Ryan, yang telah menunggu di samping, lalu melemparkan tas lain ke Kalina. Kau dan Malaka pada dasarnya memiliki ukuran yang sama, jadi aku membeli beberapa pakaian yang mirip dengan miliknya. Bagaimanapun juga, kami tidak bisa membiarkanmu menggunakan pakaian khusus dari keluarga kekaisaran. Ada beberapa celana dan bra di sana juga, lihat ke dalam dan lihat mana yang kamu inginkan. Aku akan mengirim sisanya ke dalam dimensi-dimensi. Kalina mengangguk dan dengan cepat meninggalkan ruangan untuk mencobanya. Dia pasti tidak akan berubah di depan mereka seperti Malaka. Ryan dan Rowan kemudian mengubah topik saat mereka menunggu. Tidak peduli betapa malunya Kalina. Di mata mereka, dia tidak lebih dari seorang anak kecil. Masalahnya di sini adalah ranah dan latar belakang kultivasi Peak Foundation establishment-nya. Ryan mengangguk. Aku bertanya padanya sebelumnya, dan dia memiliki bakat warna biru. Ini sangat bagus, tapi tidak cukup untuk membawanya ke panggung ini tanpa pendukung. Rowan merenung sedikit sebelum berkata. Batas usia ujian masuk sekte adalah di bawah 14 tahun. Kita dapat meminta Kalina untuk mengatakan bahwa dia hampir 14 tahun tetapi belum ada di sana. Tes sekte hanya dapat mengetahui apakah seseorang di bawah 14 tahun, bukan usia mereka yang sebenarnya. Dia telah terlatih dengan baik, sejak dia masih kecil, sama seperti Malaka. Tubuhnya sudah cukup berkembang sehingga orang lain tidak meragukannya. Ryan setuju dengannya. Itu akan memberinya hampir 2 tahun ekstra kultivasi di mata semua orang. Meskipun sulit dipercaya, masih mungkin bagi seseorang untuk mencapai tahap ini dengan bakat warna biru dan usia ini. Malaka hanya sampai sejauh itu secepat itu karena dia telah dukungan penuh dari Master Sekte, bagaimanapun juga. Kami hanya membutuhkan seorang pendukung sekarang. Ryan dan Rowan terjebak pada saat itu. Jialin terlalu lemah dibandingkan dengan negara-negara yang dekat dengan ibu kota. Terlalu sulit untuk menemukan seseorang seperti Kalina di tempat ini. Kalina akhirnya keluar dari kamar, sudah mengenakan set pakaian baru. Saya selalu menggunakan pakaian yang diberikan kepada saya oleh para pelayan di keluarga kekaisaran. Entah bagaimana, rasanya sangat tidak nyaman. Ryan mengangguk. Itulah yang diharapkan. Kamu tidak berpikir bahwa pakaian yang dibeli di toko murah akan dipasangkan dengan pakaian normalmu, kan? Kalina mengangguk. Tidak apa-apa. Aku cukup menyukainya karena aku sudah lama menggunakan keluarga kekaisaran. Rasanya menyegarkan untuk mengubahnya sedikit. Ngomong-ngomong, apakah ada hal lain yang aku butuhkan? Ryan kemudian menghela nafas sebelum berkata. Masalah utama sekarang adalah latar belakangmu. Kami tidak dapat memikirkan satu pun yang cukup baik untuk menjelaskan kultivasimu yang tinggi.
Kalina mendengar itu dan kemudian tertawa. Hahaha, itu tidak masalah sama sekali. Kita hanya perlu pergi ke Zava Bank, dan itu akan diatur. Ketertarikan Ryan dan Rowan langsung terguncang. Bagaimana? Kalina kemudian menjelaskan. Yah, ada beberapa kali keluarga kekaisaran atau ahlinya tidak ingin diidentifikasi. Karena itu, kami memiliki kemitraan dengan Bank Zava untuk membantu kami dengan identitas palsu. Mereka memberi Anda segalanya. Latar belakang, alasan, Del. Yang perlu saya lakukan adalah menunjukkan tanda saya dari keluarga kekaisaran. Rowan menyipitkan matanya. Bukankah itu akan menarik perhatian keluarga kekaisaran di ibu kota? Lagi pula, kamu seharusnya sudah mati. Kalina menggelengkan kepalanya. Semuanya harus dirahasiakan. Kecuali jika saya menyebabkan masalah besar bagi Bank Zava sendiri, mereka tidak akan melaporkannya kembali. Itu bagian dari kesepakatan yang dibuat antara keluarga kekaisaran dan mereka untuk mencegah identitas palsu ditemukan. Seharusnya lebih aman daripada alasan apapun yang mungkin kalian buat. Ryan dan Rowan saling memandang dan mengangguk. Jika permintaan identitas seperti itu benar-benar tidak dilaporkan, maka itu memang pilihan terbaik mereka. Baiklah, kalau begitu, ayo pergi ke sana. Bab 276 bergabung dengan sekte. Prosesnya lebih mudah daripada yang dipikirkan Ryan dan Rowan. Kalina pertama-tama meminta kamar pribadi dan kemudian menelepon pengawas cabang Bank Zava di kota Majorias. Begitu dia menunjukkan tokennya, supervisor mengerti latar belakang seperti apa yang dia miliki. Dia tidak takut token itu tidak asli. Siapapun yang ketahuan mencoba memalsukan token keluarga kekaisaran tidak akan memiliki akhir yang baik. Sampai-sampai semua kerabat akan terpengaruh juga. Kekaisaran juga sangat mementingkan topik ini. Setelah itu, mereka hanya perlu menunggu beberapa jam. Tidak lama kemudian, supervisor kembali dengan setumpuk kertas berisi semua latar belakang yang bisa dikerjakan Kalina. Layanan mereka sangat baik sehingga bahkan jika sekte Dalamu mengirim seseorang untuk memeriksa, mereka akan benar-benar menemukan keluarga, teman, cerita, Del. Yah, keluarga kekaisaran adalah mitra yang sangat menguntungkan bagi Bank Zava, jadi mereka benar-benar menganggapnya serius. Pada akhirnya, nama Kalina untuk sementara diubah menjadi Ilya Zafin, seorang gadis muda dari negeri Fos. Latar belakangnya cukup menonjol, yang menjelaskan sumber daya yang diperlukan untuk kultivasinya yang sebenarnya. Dia dikirim untuk melakukan perjalanan melalui negara-negara sendiri untuk mengalami hidup, seperti semua anggota muda dari keluarga Zafin lakukan. Seperti yang bisa dibayangkan, dia memutuskan untuk masuk sekte untuk sementara waktu karena keharusan. Bagian ini tidak bohong. Benar-benar ada keluarga Zafin yang berpengaruh di negara Fos. Dan berkat bantuan Bank Zava, sekarang mereka juga memiliki daftar gadis bermata biru berambut hitam bernama Ilya di barisan mereka. Itulah betapa bagusnya layanan ini. Tidak banyak yang tahu, tetapi Bank Zava bahkan dapat mengatur seseorang untuk bergabung dengan Shadow Reaper sebagai anggota, jika perlu. Segera, Ryan, Rowan, dan Kalina keluar dari bank. Ayahku adalah pangeran kekaisaran, tetapi pada saat yang sama, dia bekerja dengan kantor biro kekaisaran. Dia telah menggunakan layanan Bank Zava ini beberapa kali di masa lalu untuk menyelidiki penipuan. Semua pangeran dan putri di kekaisaran keluarga tidak boleh hanya tinggal di sana, tidak melakukan apa-apa. Mereka harus bekerja dan membuktikan bahwa mereka layak untuk membawa nama keluarga. Itu juga akan sama bagi saya ketika saya berusia 15 tahun. Bahkan Rowan cukup terkesan dengan itu. Itu adalah sistem yang cukup rumit untuk dunia abad pertengahan seperti ini. Pendapatnya tentang keluarga kekaisaran meningkat sedikit juga. Sebagian besar dari kerajaan, kekaisaran, atau kekuatan serupa yang dia lihat di kehidupan sebelumnya hanya akan menggunakan alasan, darah, untuk tetap menikmati status mereka. Hanya beberapa di antara mereka yang akan menjalankan keluarga, membiarkan sisanya bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Kamu tidak berdaya seperti yang aku kira. Oh well, itu sebagian besar berkat sistem yang diterapkan oleh keluarga kekaisaran. Setelah itu, rombongan Ryan kembali ke hotel mereka lagi, di mana Kalina mulai mengingat semua detail identitas baru miliknya. Ryan dan Rowan juga melihatnya, hanya untuk memastikan. Mereka tidak takut siapapun datang mencari mereka karena mereka memperingatkan Julian tentang hal itu. Hanya saja mereka tidak memberitahu kemana mereka pergi.
Selama 2 hari berikutnya, rombongan Ryan tidak meninggalkan hotel. Mereka tinggal di sana berkultivasi atau hal lainnya. Karena Kalina sudah tahu tentang alam dimensi permata jiwa, mereka bahkan membiarkannya masuk lagi, di mana Rowan memaksakan metode pelatihannya padanya. Untung bagi Kalina, Rowan tidak habis-habisan. Dia ingin meninggalkannya dalam kondisi prima untuk ujian, untuk berjaga-jaga. Segera, pintu masuk ujian sekte tiba sekali lagi. Ryan dan Rowan meninggalkan hotel lebih awal agar tidak terlihat bersama gadis itu. Bahkan ketika mereka pergi ke Bank Zava, mereka menutupi kepala Kalina agar orang lain tidak melihat penampilannya. Dengan begitu, tidak ada yang akan menghubungkannya dengannya begitu dia muncul. Apakah menurutmu semuanya akan baik-baik saja? Rowan mengangkat bahu. Tidak tahu. Jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, kita bisa berbicara langsung dengan Mia. Ayo kembali ke sekte. Akan aneh jika kita tiba-tiba memutuskan untuk menonton ujian masuk sekte. Ryan mengangguk. Ngomong-ngomong, siapa yang mengawasi ujian kali ini? Itu saya, sekte dalam anggrek biru. Ryan cukup terkejut dengan hal itu. Itu sangat kebetulan. Dia pasti tidak akan membiarkan gadis seperti Kalina pergi dan akan menggunakan kesempatan pertama untuk mendapatkannya. Namun, Rowan tidak keberatan. Itu tidak masalah. Apakah kamu ingat kasus Malaka? Zeya masih akan menggunakan metodenya sendiri untuk mendapatkan Kalina untuk dirinya sendiri. Fakta bahwa dia mengawasi ujian berarti dia tidak perlu membayar apapun untuk itu. Ryan harus mengakui bahwa Rowan benar. Yah, itu benar. Saat itu, semua orang bisa bersaing untuk Malaka. Tetap saja, Zeya memasukkannya ke dalam fraksi anggrek biru dengan mudah meskipun para tetua lainnya juga menginginkannya. Tidak butuh waktu lama untuk ujian dimulai setelah itu. Seperti yang diharapkan semua orang, hanya melihat Kalina dan alam pendirian yayasan puncaknya menarik perhatian semua orang. Lagi pula, hanya mereka yang berusia di bawah 14 tahun yang dapat berpartisipasi di dalamnya. Penjaga masing-masing anak memperingatkan mereka untuk tidak menghalangi jalannya dengan cara apapun. Jika memungkinkan, akan lebih baik jika mereka bisa bersekutu dengannya. Beberapa anak laki-laki mencoba berbicara dengannya, hanya untuk diabaikan sepenuhnya. Kalina tidak peduli tentang semua itu. Di matanya, hanya Ryan dan Rowan yang bisa berbicara pada tingkat yang sama dengan dirinya di tempat ini. Zeya juga memperhatikan Kalina di tengah para peserta dan terkejut. Jika itu tergantung pada dirinya sendiri, dia akan segera membawa gadis itu ke dalam sekte. Namun, dia tahu lebih baik daripada melakukannya. Dengan bakat dan kultivasi seperti itu, gadis itu tidak akan memiliki masalah apapun untuk lulus ujiannya. Tidak perlu menimbulkan pikiran jahat orang lain dengan mengizinkannya masuk melalui pintu belakang. Tidak ada kejutan yang muncul di bagian pertama ujian. Kalina berakhir menjadi tempat pertama dengan keuntungan luar biasa. Begitu tes afinitas dan bakat dimulai, tes usia di depan mereka membuktikan bahwa Kalina memang berusia di bawah 14 tahun, sangat menyenangkan bagi Zeya. Kalina menyebutkan sebelumnya bahwa bakatnya berada di level biru, yang dikonfirmasi selama tes. Namun, Zeya tidak sedih dengan itu. Jika Kalina ternyata memiliki bakat warna merah, tetua inti pasti akan melangkah maju untuk mengambilnya sendiri. Yang berikutnya adalah Elemental Affinity Test. Rowan memperingatkan Kalina tentang teknik kultivasinya sebelum itu. Itu bisa meningkatkan konsentrasi energi yin tubuhnya dan memungkinkan penggunaannya. Jika dia berusaha sekuat tenaga dalam Elemental Affinity Test, dia akan jauh melampaui rekan-rekannya. Karena itu, Rowan menyuruhnya menahan diri. Kalina, tentu saja, mengikuti perintah Rowan di sana. Tes afinitas elemennya menyalakan 8 orb afinitas. Malaka, misalnya, menyalakan 7 selama waktunya. Namun, Malaka lebih muda dan memiliki kultivasi yang lebih rendah. Meskipun demikian, itu sudah merupakan angka yang luar biasa. Akhirnya, itu adalah ujian praktek yang Zeya persiapkan untuk mereka. Itu adalah ujian kelompok, seperti yang dilakukan Julian di masa lalu. Pada akhirnya, Kalina membawa anggota kelompoknya sampai akhir. Ketika tiba saatnya untuk menjemput anggota dari masing-masing faksi, tidak ada yang terkejut bahwa Zeya langsung memilih Kalina. Selain dia, Zeya hanya mendapatkan 3 gadis lagi untuk fraksi Blue Orchid-nya. Tentu saja, Zeya menelepon Kalina pada hari yang sama untuk menanyakan latar belakangnya, alasan berada di sini, Del.
Kalina kemudian mengikuti seluruh naskah, mengatakan bahwa dia hampir berusia 14 tahun. Sebagai bagian dari tradisi keluarganya, dia datang ke sini untuk mengalami hidup dan hanya akan tinggal selama beberapa tahun sebelum kembali. Karena dia harus hidup dengan usahanya sendiri, dia mungkin juga bergabung dengan sekte lokal untuk mendapatkan sumber daya yang dia butuhkan. Saat itulah dia mengetahui bahwa sekte Dalamu memiliki ujian masuknya sendiri yang mendekat. Pada akhirnya, disinilah dia. Zeya merasa agak sedih mengetahui bahwa gadis ini masih akan kembali ke negaranya setelah beberapa waktu. Namun demikian, memiliki gadis yang kuat seperti dia di fraksi Anggrek Biru akan menjadi hal yang baik untuk anggota yang sebenarnya di sana. Dia ditawari untuk memasuki formasi kelahiran kembali spiritual, seperti halnya Malaka. Namun, Kalina menolak, mengatakan bahwa dia sudah menerima perlakuan serupa di rumahnya. Kedua kalinya tidak akan ada bedanya baginya. Itu tidak bohong. Jika sebuah faksi di sekte Dalamu bisa menggunakan hal seperti itu, maka keluarga kekaisaran pasti akan memiliki sesuatu seperti itu juga. Mereka bahkan lebih baik, sebenarnya. Segera, berita tentang orang asing super berbakat yang bergabung dengan fraksi Anggrek Biru menyebar. Pada hari yang sama, Ryan dan Roan pergi menemui Malaka dan memastikan dia tidak akan membocorkannya. Dia bisa terus berteman dengan Kalina, tapi dia harus memanggilnya Ilya saat berada di sekte. Berhati-hatilah agar tidak menunjukkan bahwa mereka sudah saling mengenal, dan hal-hal semacam itu. Setelah beberapa waktu, mereka bisa kembali normal kecuali nama asli Kalina. Pada dasarnya akan terlihat seperti Kalina dan Malaka bertemu untuk pertama kalinya lagi di sekte dan menjadi teman setelah beberapa waktu. Dengan itu, semuanya diselesaikan. Akhirnya, Ryan dan Roan bisa memperhatikan barang-barang mereka sendiri sekali lagi. Bab 277 Waktu untuk peningkatan. Sementara Kalina melewati tangga untuk menginjakan kaki di distrik Anggrek Biru, Ryan dan Roan sekali lagi kembali ke kamar mereka. Mereka telah menahan sampai sekarang, tetapi mereka akhirnya bisa memasuki langkah selanjutnya dalam jadwal mereka. Segera, si kembar menghilang dari kamar, memasuki alam dimensi permata jiwa. Jadi, apakah kamu akhirnya siap untuk memilih sesuatu? Ryan dan Roan mengangguk. Apalagi jika bukan upgrade gratis yang mereka dapatkan setelah berhasil menolak Universal Restraint. Biarkan saya memperingatkan Anda terlebih dahulu. Anda tidak sabar untuk menggunakan upgrade gratis. Segera setelah penghargaan sistem terbuka, itu hanya akan menerima peningkatan gratis, bukan poin destiny. Hanya setelah Anda membeli sesuatu dengan peningkatan gratis, Anda dapat menggunakan Destiny Points lagi. Ryan dan Roan tidak menganggapnya aneh. Lihat, aku tahu itu tidak akan sebaik itu. Harga upgrade akan terus naik. Bagaimana sistem memungkinkan kita untuk menggunakannya untuk yang sangat mahal? Roan setuju dengannya. Tidak apa-apa, lebih baik ini daripada tidak sama sekali. Ryan kemudian berbalik ke arah Sister Orb sebelum bertanya. Sister Orb, bisakah kamu menghitung jumlah Destiny Point yang kita buat selama kita keluar? Tentu, beri aku Hai, apakah Anda menyindir bahwa saya lupa melakukan itu? Kamu tidak. Kurung siku buka koma kurung siku tutup. Aku akan menyelesaikannya dalam waktu singkat. Beberapa detik kemudian, suara Sister Orb bergema di benak mereka lagi. Baiklah, poin takdir dari sistem komunikasi bertambah cepat. Ibu kota kekaisaran mungkin mulai membangunnya di sekitar wilayah mereka dalam skala besar. Ada juga Droman dan formasi router yang dia uji sekarang. Semua perubahan itu bersama-sama memberi Anda 2748 Destiny Points hanya dalam waktu 1,5 bulan. Adapun pabrik baja, akhirnya mencapai batas. Anda hanya mendapat 17 poin darinya, dan itu tidak akan menghasilkan apa-apa lagi. Secara total, Anda mendapat 765 poin. Kamu sudah memiliki 1502 poin takdir sebelumnya. Namun, sistem menggunakan 1000 untuk melawan Universal Restraint, jadi Anda hanya memiliki 502. Pada akhirnya, Anda sekarang memiliki 1265 Destiny Points yang tersedia untuk digunakan. Mata Ryan berbinar. Itu luar biasa. Itu lebih banyak poin takdir dalam periode yang lebih kecil dari sebelumnya. Sepertinya sistem komunikasi benar-benar pilihan terbaik untuk poin takdir pada waktu itu. Aku punya beberapa ide lain tentang mendapatkan poin takdir lebih banyak, tapi saya tidak akan melakukannya sekarang.
Saya tidak ingin mengambil risiko mengaktifkan pencarian tersembunyi lainnya saat kita berurusan dengan yang ini. Rowan mengangguk. Itu pilihan yang bagus. Sepertinya aliran poin takdir dari sistem komunikasi juga akan terus meningkat. Belum lagi aku juga tidak bisa merasakan batas dari sisi ini mendekat. Mari kita berhenti di situ saja. Setelah mengatakan itu, Ryan dan Rowan menyentuh Sister Orb sebelum mengirim energi dan rasa spiritual mereka ke dalam. Jelas, mereka membuka sistem penghargaan. Tulang harimau 500 poin takdir, dibeli. Peningkatan penyerapan rasa spiritual level 2000 poin takdir. Peningkatan alam dimensi permata jiwa level 2 sampai 800 poin takdir. Pemandian Yin Yang, hadiah dari judul Pejuang Takdir. Peningkatan rentang koneksi jiwa level 2500 Destiny Points 300 km. Lokakarya Pandai Besi Permata Jiwa 400 poin takdir, baru. Peningkatan Lokakarya Alkimia Permata Jiwa level 2000 poin takdir, baru. Peningkatan Repositori Formasi Listrik Soul Gem level 2000 poin takdir, baru. Ryan langsung pada intinya. Sejujurnya, saya pikir kita hanya perlu membeli apa yang akan menghemat jumlah poin Destiny terbesar. Peningkatan rentang koneksi jiwa adalah pilihan terbaik kami untuk peningkatan gratis. Rowan memikirkan hal yang sama. Kami sudah memiliki Destiny Points untuk membeli barang-barang lain. Ayo lanjutkan dengan idemu. Peningkatan rentang koneksi jiwa level 2500 Destiny Points 300 km. Poin takdir tuan rumah, 1265. Catatan, memilih peningkatan ini akan menggunakan poin peningkatan gratis Anda. Konfirmasi pembelian. Ya, pembelian dikonfirmasi. Peningkatan koneksi jiwa level 2 dimulai. Hubungan jiwa antara Ryan dan Rowan selalu terjadi melalui orb permata jiwa. Dikatakan demikian, orb permata jiwa mulai bersinar dengan cahaya putih dan hitam segera setelah mereka mengkonfirmasi peningkatan. Pada saat yang sama, Ryan dan Rowan merasakan benang hitam dan putih menghubungkan mereka ke orb permata jiwa. Mereka dapat mengatakan bahwa hubungan mereka dengan Soul Gem Orb telah menjadi jauh lebih jelas dan lebih kuat. Untungnya, Soul Connection tidak membuat mereka sakit. The Soul Gem Orb terus bersinar selama 10 menit atau lebih sebelum akhirnya berhenti. Sekarang si kembar bisa pergi sejauh 300 km dari satu sama lain tanpa memutuskan hubungan sambil membiarkan mereka menggunakan fasilitas sistem permata jiwa. Baiklah, kalian berdua, pembaruan selesai. Apakah Anda ingin meningkatkan yang lain? Tentu saja, karena kita memiliki poin takdir yang cukup, sebaiknya kita melakukannya. Tidak masalah. Yang mana itu? Ada satu peningkatan yang membuat Ryan dan Rowan penasaran selama beberapa waktu. Tingkatkan alam dimensi permata jiwa level 2. Mereka telah bertanya kepada Sister Orb apa itu di masa lalu, tetapi dia berkata dia tidak bisa memberitahu mereka karena dia ingin itu menjadi kejutan. Sejak itu terjebak di sana. Haruskah kita melakukannya? Ada beberapa hal praktis seperti peningkatan penyerapan energi spiritual level 2 atau repositori dan lokakarya. Rowan merenung sedikit dan akhirnya mengangguk. Kurasa kita harus melakukannya. Lagi pula, kita sudah mendapatkan beberapa Destiny Point, jadi kita harus melakukannya. Sister Orb tampak sangat bersemangat ketika dia berbicara tentang kejutan yang akan dibawanya juga. Dengan mengatakan itu, Ryan dan Rowan akhirnya memutuskan untuk meningkatkan alam dimensi permata jiwa. Peningkatan alam dimensi permata jiwa level 2 sampai 800 poin takdir. Poin takdir tuan rumah, 1265. Konfirmasi pembelian. Ya, pembelian dikonfirmasi. Peningkatan Soul Gem Dimensional Realm level 2 dimulai. Bab 278 Kemampuan Alam Dimensi Baru. Tiba-tiba, dunia di sekitar Ryan dan Rowan kabur. Ryan dan Rowan tahu bahwa sesuatu sedang terjadi, tetapi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saudari Orb, apakah semuanya baik-baik saja? Jangan khawatir, sistem hanya membuat perubahan. Tunggu sebentar. Ryan dan Rowan mengangguk ketika mereka menunggu apapun yang terjadi berakhir. Meskipun Sister Orb menyuruh mereka menunggu sebentar, faktanya transformasi membutuhkan waktu lebih dari 4 jam untuk selesai. Mereka mencoba keluar selama waktu itu, tetapi sepertinya mereka terjebak di dalam alam dimensi selama waktu itu juga. Akhirnya, ketika mereka mulai berpikir bahwa ada sesuatu yang salah, dunia di sekitar mereka mulai kembali normal.
Gambar kabur di depan mereka menghilang saat alam dimensi baru menunjukkan wajah aslinya. Segera, si kembar memperhatikan perubahan pertama dan paling signifikan. Alam dimensi memiliki batas jangkauan. Di luar titik itu, sepertinya ada dinding gelap. Bahkan jika mereka mencoba untuk maju, mereka tidak bisa bergerak maju lagi. Namun, tembok gelap itu sekarang berubah. Sebaliknya, beberapa riak cahaya perak bisa terlihat muncul dan menghilang. Itu belum semuanya. Ukuran dimensi realem itu sendiri meningkat juga. Sebelumnya, radiusnya sekitar 50 meter. Dengan lokakarya alkimia, pemandian, dan repositori formasi listrik, rasanya sudah agak sempit. Tapi sekarang, ukurannya menjadi 2 kali lipat. Bangunan-bangunan itu selalu dekat dengan dinding gelap, dan sekarang tidak berbeda. Itu berarti bahwa bangunan dipindahkan bersama dengan perluasan alam dimensi. Terakhir dan yang paling menarik perhatian, sebuah formasi muncul tepat di tengah-tengah alam dimensi. Ryan melihat itu dan dapat melihat bahwa sirkuit listrik yang diperkenalkan di repositori juga digunakan untuk membangunnya. Ini adalah pertama kalinya Ryan melihat formasi sirkuit dalam kehidupan nyata. Namun, itu terlalu rumit untuk dia pahami. Ada ratusan rune dan path yang tidak bisa dia buat dengan kepala dan ekor. Sister Orb, apakah ini fitur baru dari alam dimensi? Tepat. Bagaimana? Apakah kamu menyukainya? Ryan dan Rowan melihatnya, tidak tahu untuk apa. Bisakah kamu setidaknya menjelaskan kepada kami apa yang bisa dilakukan oleh formasi sirkuit ini? Oh, benar. Ini adalah formasi yang bertanggung jawab untuk menyimpan poin pengembalian. Kembali, poin. Ya, kau akan menyukainya. Alam dimensi sekarang dapat menandai tempat-tempat yang dapat Anda gunakan untuk berteleportasi kembali. Misalnya, Anda menandai kamar Anda sebagai titik balik. Dalam hal ini, Anda dapat keluar, memasuki alam dimensi, dan kemudian menggunakan formasi ini untuk berteleportasi kembali ke kamar Anda. Luar biasa, kan? Mata Ryan dan Rowan langsung berbinar. Memang, hal seperti itu akan sangat nyaman. Ini tidak seperti formasi teleportasi lain yang statis. Kita bisa membawa alam dimensi kita kemanapun kita mau. Belum lagi kita tidak akan meninggalkan jejak. Ngomong-ngomong, apakah kita perlu mengisinya dengan batu roh? Kamu butuh. Bagaimanapun, ini adalah formasi sirkuit. Tidak hanya menggunakan energi spiritual, tetapi juga menggunakan listrik. Tentu saja, sebagai formasi sirkuit dari sistem permata jiwa, itu tidak semahal formasi teleportasi umum. Itu sebabnya itu bisa memindahkanmu dari jarak yang lebih jauh dengan biaya yang lebih kecil. Ryan mengangguk tetapi juga memikirkan hal lain. Saya mengerti. Namun, di sekte dalammu kami, sebagian besar formasi teleportasi yang digunakan tidak dapat menteleportasi seseorang lebih dari 50 km jauhnya. Satu-satunya formasi teleportasi jarak jauh yang tersedia dapat mencapai paling banyak 1000 km dan sangat mahal. Percaya atau tidak, Anda membutuhkan batu roh peringkat 4 untuk itu. Sejauh yang saya tahu, itu tidak akan digunakan kecuali sangat diperlukan. Bahkan jika formasi teleportasi sirkuit permata jiwa menggunakan lebih sedikit energi spiritual, itu pasti mahal hanya untuk Rowan dan saya, tidak. Sepertinya kamu tidak mempelajari formasi dengan sia-sia. Mungkin, Anda bisa menjadi mahasiswa paling cemerlang yang pernah dilihat Harvard. Hahaha. Diam, jangan bawa kenangan buruk ke permukaan. Jawab saja pertanyaanku. Kamu benar, itu mahal. Formasi teleportasi sirkuit hanya beroperasi dengan batu roh peringkat 3 atau lebih tinggi. Peringkat 3 atau lebih tinggi. Bagaimana itu lebih murah daripada formasi teleportasi standar? Formasi teleportasi yang mengirim orang lain beberapa puluh kilometer jauhnya bahkan dapat diisi dengan batu roh peringkat 1, tahu. Saya tidak berbohong. Ini jauh lebih murah. Apa yang Anda lupakan di sini adalah bahwa Anda tidak berteleportasi dalam dimensi yang sama. Ini berbeda dari formasi teleportasi di luar. Setelah Anda memasuki alam dimensi permata jiwa, Anda benar-benar memasuki dimensi yang berbeda. Anda seharusnya senang bahwa itu setidaknya dapat mengikuti Anda berkeliling dan tidak mengenakan biaya apapun bagi Anda untuk memasukinya. Bagaimanapun, maksud saya adalah bahwa teleportasi kalian berdua di antara dimensi itulah yang membuat biaya teleportasi sebesar ini. Jika Anda menggunakan formasi standar, apalagi batu roh peringkat 3, bahkan mungkin peringkat 4 tidak akan cukup. Ryan mengangguk. Begitu.
Kalau begitu kurasa itu sudah cukup baik. Omong-omong, itu bukan satu-satunya batasan, kan? Seberapa jauh kita bisa berteleportasi, dan berapa biayanya? Benar, Anda membutuhkan 100 batu roh peringkat 3 setiap 100 kilometer. Juga, batasnya dibatasi oleh level koneksi jiwa. Maksudmu Soul Connection Upgrade? Apakah itu berarti kita bisa berteleportasi kembali ke titik yang disimpan selama kita berada dalam jarak 300 kilometer? Ya, selama Anda menggunakan 300 batu roh peringkat 3, Anda dapat berteleportasi kembali ke titik yang disimpan dari jarak 300 kilometer. Oh, satu hal lagi. Batas batu roh peringkat 3 adalah 1000 kilometer. Setelah koneksi jiwa Anda melampaui batas ini, dan Anda memutuskan untuk berteleportasi kembali dari jauh, Anda akan membutuhkan batu roh peringkat 4. Ryan dan Rowan mengangguk. Peningkatan koneksi jiwa mereka hanya 300 kilometer. Tidak ada gunanya memikirkan lebih dari 1000 kilometer sekarang. Ngomong-ngomong, meskipun kita tidak dapat menggunakannya sepanjang waktu, ini memang fitur yang hebat. Apakah ada batasan berapa banyak poin yang disimpan yang bisa kita miliki? Ada. Koneksi jiwa Anda berada di level 2 sekarang, sehingga Anda dapat menyimpan 2 poin. Di level 3, Anda dapat memiliki 3. Saya pikir Anda mengerti bagaimana kelanjutannya. Ya, bagaimana dengan mengubah poin yang disimpan? Setelah Anda mencapai batas poin yang disimpan, Anda dapat menambahkan yang baru. Namun, formasi teleportasi sirkuit tidak akan dapat menahan koordinat titik tersimpan tertua lagi. Sederhananya, singkirkan satu untuk mendapatkan yang baru. Ryan dan Rowan tidak mempermasalahkan itu. Yang mereka tahu hanyalah bahwa fitur ini benar-benar nyaman dan menyelamatkan nyawa. Mereka mungkin menyimpan satu titik di luar tempat-tempat berbahaya dan kemudian menggunakannya untuk kembali. The Profound Abyss adalah contoh yang sangat baik. Tentu saja, Profound Abyss terbentang lebih jauh dari hanya 300 km, tapi itu tetap akan sangat berguna, tergantung pada situasinya. Baiklah, haruskah kita langsung menyimpan satu poin di kamar kita? Rowan mengangguk. Memang, si kembar kemudian keluar dari alam dimensi permata jiwa dan segera menghubungi sistem permata jiwa. Menyimpan koordinat akan dikenakan biaya 100 poin takdir. Konfirmasi pembelian. Mulut Ryan dan Rowan berkedut. Yah, persetan.